17 mobil milik keluarga Liang bergerak perlahan. Kelompok orang ini begitu pendiam sehingga menarik perhatian orang yang lewat. Semua orang di keluarga Liang, baik tokoh berpengaruh, praktisi Qi, maupun seniman bela diri, tetap diam, masih terguncang dan tak mampu pulih. Hanya beberapa kenalan yang menunjuk dan berbisik-bisik tentang kereta itu. Kakak Ruan, Liang Ting'er berkata sambil menyeringai, sadarlah. Setelah beberapa saat, Ruan Qingyu berbisik, siapa sebenarnya dia? Liang Ting'er terkekeh dan berkata, dia orang yang kau kalahkan, kan? Ruan Qingyu berkata sambil tersenyum kecut, aku memang sudah menerimanya saat kau bilang aku melukainya sebelumnya. Tapi sekarang sepertinya meskipun aku mengerahkan seluruh kekuatan tauku, aku mungkin takkan bisa melukainya. Liang Ting'er berseru kaget, sangat menakjubkan. Liang Yuankai berjalan di samping kereta, seperti seorang penjaga. Setelah berjalan cukup lama, terdengar suara dari dalam mobil, kamu seorang kultivator setingkat geng surgawi, dan kamu pemimpin kelompok ini. Orang macam apa kamu, yang bertindak sebagai penjaga di samping mobil? Baiklah, masuklah. Liang Yuankai berulang kali mengatakan bahwa ia tidak berani, dan menambahkan, junior ini buta dan tidak mengenali naga sejati. Saya telah bersikap tidak hormat kepada guru yang terhormat. Saya mohon maaf kepada guru. Qin Xianyu berkata dengan tenang, kita bertemu secara kebetulan, jadi wajar saja jika sedikit waspada. Lagi pula, kau diam-diam membawa kotak benih pohon api ini, dan wajar saja kau menahanku di mobil ini agar beritanya tidak tersebar. Liang Yuankai menghela napas lega dan hendak berbicara ketika ia mendengar Qin Xianyu bertanya, apakah kita sudah sampai di tujuan? Pendeta Tao yang rendah hati ini seharusnya sudah dalam perjalanan. Mendengar ini, wajah Liang Yuankai menampakkan urgensi. Qin Xianyu mengangkat tirai kereta dan berkata dengan tenang, aku berhutang budi padamu atas bantuanmu di tempat terpencil itu. Tapi kali ini, aku akan melakukannya atas namaku sendiri agar kau tidak repot, dan itu juga caraku untuk membalas budimu. Jangan terlalu ikut campur dan turunlah dari sini. Liang Yuankai dipenuhi penyesalan. Seandainya ia telah membina hubungan baik dengan mereka sebelumnya, ia tidak akan berada dalam situasi canggung seperti ini. Sosok naga harimau sejati, bagi keluarga Liang, sosok inilah yang seharusnya mereka upayakan untuk berteman. Sekarang, setelah akhirnya berhasil menjalin kontak dengan sosok naga harimau sejati, apakah hubungan mereka akan berakhir di sini? Jika makhluk abadi ini pergi di tengah jalan, apa yang akan dipikirkan Lu Yuanzong tentangnya? Jika dia mengunjungi keluarga Liang, apa statusnya di mata Lu Yuanzong dan sekte serta keluarga bangsawan lainnya? Jika kami bisa mengizinkannya mengunjungi keluarga Liang selama beberapa hari, itu bukan sekadar pertemuan kebetulan. Setidaknya di mata orang luar, kami akan dianggap telah menjalin hubungan, dan pengaruh keluarga Liang akan menjadi jauh lebih besar. Guru, Liang Yuankai menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, saya sangat menyesal atas kelalaian saya sebelumnya. Kini, berkat bantuan Anda, keluarga Liang telah terhindar dari bencana besar. Kebaikan Anda jauh lebih besar daripada bantuan kecil seperti membawa beban di sepanjang jalan. Saya harap Anda berkenan menginap di kediaman keluarga Liang selama beberapa hari agar keluarga Liang dapat menyampaikan rasa terima kasih kami. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya sedikit, ketika tiba-tiba, suara yang sangat jelas datang dari sampingnya. Liang Ting'er bersorak dan berseru gembira, Guru Tao, Anda datang ke rumah saya sebagai tamu. Luar biasa. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pendeta Tao yang rendah hati ini. Guru Tao, rumahku sangat menyenangkan. Liang Ting'er mendekat, matanya yang cerah berbinar-binar, dan berkata, rumahku punya gunung buatan, air mengalir, dan puluhan ribu ikan koi. Ada juga banyak burung dan binatang mistis. Di luar juga menyenangkan. Aku akan mengajakmu ke Gunung Xuanwu di sana sangat menyenangkan. Ada banyak orang, dan suasananya sangat ramai. Matanya polos dan murni, bagaikan air yang lembut, cerah dan jernih. Qin Xianyu menurunkan tirai kereta. Raut wajah Liang Ting'er tampak sedih. Karena aku tidak punya tujuan lain, aku akan tinggal di rumah keluarga Liang saja untuk saat ini. Suara Qin Xianyu terdengar sedikit tak berdaya. Liang Ting'er bersorak, lalu suaranya berangsur-angsur menghilang. Liang Yuankai membungkuk dalam-dalam sebelum perlahan mundur. Qin Xianyu tersenyum tipis dan bergumam dalam hati, Liang Ting'er. Meskipun gadis ini baik hati, dia bukannya tanpa tipu daya. Setidaknya dia tahu cara menggunakan metode ini untuk membawaku ke keluarga Liang. Awalnya, Qin Xianyu ingin mencoba pergi ke bagian tengah Yunzu untuk melihat seperti apa alam atas yang sebenarnya, alih-alih ke perbatasan Yunzu. Namun, setelah mendengar Liang Ting'er mengatakan bahwa bagian tengah Yunzu begitu jauh dan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk sampai ke sana, Qin Xianyu tidak terburu-buru. Terlebih lagi, Qin Xianyu merasa butuh tempat tinggal, dan keluarga Liang adalah tempat yang sempurna.
Sebagai keluarga kultivator, mereka pasti tahu banyak. Qin Xianyu bermaksud mencari beberapa buku tentang alam atas untuk dibaca. Karena keluarga Liang adalah keluarga kultivator, mereka pasti bisa menjawab pertanyaannya. Keluarga Liang tinggal di wilayah kekuasaan Lu Yuanzong. Setelah tiba di kota ini, mereka melanjutkan perjalanan selama 1 hari lagi, melewati 2 kota lagi, sebelum akhirnya tiba di kediaman keluarga Liang. Tempat ini disebut Kabupaten Haling. Di Kabupaten Haling, terdapat 5 keluarga kultivasi utama, dan keluarga Liang adalah pemimpinnya. Dengan kultivasi Gangsha yang tinggi dari kepala keluarga Liang, mereka dengan kokoh memegang posisi teratas di antara kelima keluarga tersebut. Namun kali ini, kepala keluarga Liang kembali dalam keadaan terluka saat bepergian, menyebabkan berbagai keluarga di Kabupaten Haling menjadi gelisah. Sampai hari ini, Liang Yuankei memimpin pasukannya kembali. Namun yang benar-benar mengkhawatirkan bukanlah Liang Yuankei, melainkan Master Naga Harimau yang menemaninya. Insiden pertemuan Liang Yuankei dengan Lu Guang dan kelompoknya saat pertama kali memasuki wilayah Lu Yuanzong telah mencapai Kabupaten Haling. Meskipun kelompok Liang Yuankei sedang terburu-buru, berita selalu menyebar lebih cepat, sehingga 4 keluarga lain di Kabupaten Haling sudah mengetahuinya. Ketika Qin Xianyu memasuki Kabupaten Haling, dia hanya merasakan keheningan yang mendalam. Tenang seperti kolam air, meski arus bawah mengalir deras di bawahnya, setidaknya tenang di permukaan. Qin Xianyu tidak memperdulikannya. Ia datang bersama Liang Yuankei dan pindah ke rumah keluarga Liang, di mana ia diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Setelah Qin Xianyu pindah ke kediaman keluarga Liang, ia hanya fokus pada kultivasi sehari-hari, menunggu lukanya sembuh, dan mengabaikan hal lainnya. Setelah lukanya stabil, ia pergi ke perpustakaan keluarga Liang dan tinggal di sana selama 2 hari. Ketika ia keluar, ekspresinya tampak lebih serius, tetapi ada juga sedikit kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Dalam beberapa hari terakhir, Liang Ting'er tidak mengajak Qin Xianyu jalan-jalan seperti yang dijanjikan sebelumnya. Keluarga Liang merasa agak tegang. Meskipun Liang Ting'er adalah gadis muda yang polos, ia tetaplah seorang wanita muda dari keluarga Liang dan bukan seseorang yang bisa hidup bebas. Terlebih lagi, Qin Xianyu kini telah mengungkapkan identitasnya sebagai manusia sejati naga harimau, yang hampir mustahil dicapai oleh orang biasa. Keluarga Liang tidak akan membiarkan Liang Ting'er bertindak sesuka hatinya, karena takut ia akan mengganggu Qin Xianyu. Keluarga Liang, bagaimanapun juga, adalah keluarga bangsawan kecil. Meskipun mereka tahu tentang pembagian 9 provinsi menjadi wilayah rahasia dan pembagian antara dunia fana dan dunia abadi, mereka hanya memiliki catatan tentang dunia abadi Yunzu. Qin Xianyu merenungkan catatan di dalam buku, di bagian tengah Yunzu, terdapat banyak gunung suci dan tanah suci, dengan sekte Xuanting sebagai pemimpinnya. Berbagai sekte tersebar di berbagai tempat, menempati gunung dan sungai yang terkenal. Ada banyak sekali bakat dan tokoh terkemuka dari setiap sekte. Para dewa sering datang dan pergi di langit biru, dan ada juga para dewa pengembara yang tinggal di bagian tengah Yunzu. Ini adalah pusat Yunzu dan juga tempat yang paling makmur. Baik itu sekte besar maupun kultivator pengembara, kebanyakan dari mereka berkumpul di sini. Bahkan para dewa bumi dari berbagai sekte sering muncul di sini, dan ada juga para dewa pengembara yang telah menetap di sini. Peluang berlimpah, dan orang jenius ada di mana-mana. Di mana sekte-sekte abadi berdiam, di sana muncul para dewa dalam jumlah besar. Wajah Qin Xianyu menunjukkan kerinduan, pagi hari. Kabutnya tebal, tetesan embun berkilauan di rumput dan pepohonan. Di tengah bukit-bukit buatan dan air yang mengalir, Qin Xianyu berjalan perlahan, mengulurkan tangannya untuk menyentuh embun berkilauan di pepohonan hijau, mengibaskan beberapa embun. Kuali bukanlah kuali, dan tungku bukanlah tungku. Yang disebut kuali dan tungku mengacu pada pengembangan Tao, di mana penggunaan kekuatan dan kelembutan diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Saat memurnikan eliksir, seseorang tidak dapat memiliki kuali tanpa tungku, begitu pula tungku tanpa kuali. Hanya ketika kuali dan tungku telah lengkap, obat dapat dibuat. Kuali emas adalah benda yang kuat dan kokoh. Ketika seseorang memiliki tekad yang kuat, benda itu dapat membawa makna jalan. Kuali ini juga disebut kuali kian. Tungku giok adalah benda yang lembut dan damai. Proses pengerjaannya bertahap dan dapat bertahan lama. Tungku ini juga disebut tungku kun. Qin Xianyu berjalan sambil melafalkan kitab suci Tao dalam hati. Apa yang dipikirkannya sekarang adalah ramuan emas Dao Agung. Namun, menurut buku tersebut, ada jenis ramuan eksternal lainnya. Mereka yang membuat kuali besi, membuat tungku tanah liat, melebur logam dan batu, serta memperoleh bahan-bahan langka dan berharga untuk membuat ramuan, termasuk dalam kategori alkimia eksternal. Jenis makhluk abadi ini bukanlah makhluk abadi di bumi maupun makhluk abadi sejati, mereka hanyalah makhluk abadi semu. Qin Xianyu bergumam dalam hati, bahwa Lu Yuanzong mencapai pencerahan melalui metode ini,
memurnikan ramuan emas, dan dengan demikian melampaui alam fana untuk menjadi abadi. Kalau begitu, ketika tetua keluarga Lu memahami buah vermilion dan menemukan jalan ajaib menuju keabadian, mungkinkah ia menggunakan buah vermilion sebagai ramuan eksternal, mencoba mencapai pencerahan melaluinya dan naik ke alam atas? Meskipun keduanya mengandung aksara Lu, keduanya jelas terlalu jauh, dan kemungkinan besar tidak ada hubungannya. Namun, fakta bahwa keduanya mengandung aksara Lu dan berkaitan dengan alkimia eksternal serta pencapaian pencerahan mau tidak mau membuat Qin Xianyu memiliki beberapa koneksi. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasa segar. Tempat itu diselimuti kabut, tetapi udaranya segar. Kabut di dunia fana sebagian besar berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, kabut di alam atas murni. Sekarang sudah pagi. Saat cuaca sedikit mendingin, uap air mengembun menjadi kabut. Kabutnya sangat lembab, terasa lembab dan mengandung uap air yang pekat. Namun, Qin Xianyu mengolah ki leluhur kekacauan primordial, yang tidak membedakan yin dan yang serta 5 elemen, dan mampu menyerap semua jenis energi. Dia dapat merasakan bahwa berkultivasi di sini selama waktu singkat setiap pagi setara dengan setengah hari meditasi di alam fana. Kultivasi memang lebih cepat di alam atas ini. Qin Xianyu duduk di samping batu, tenggelam dalam pikirannya sejenak. Sebagian besar luka di tubuhnya telah sembuh, dan beberapa luka yang tersisa akan sembuh dengan sendirinya dalam 1 atau 2 hari. Setelah datang dari alam fana ke alam atas, eliksir emas telah meningkatkan level kultivasi saya secara signifikan secara keseluruhan, peningkatan ini merupakan hal yang baik. Di dalam tablet giok, Gu Ulat Sutra Salju, bersama dengan banyak elang ilahi berparuh besi dan berbagai cacing gu lainnya, semuanya berada di hutan gunung tablet giok. Di masa lalu, metode-metode ini membuat seseorang tak terkalahkan di dunia fana, tetapi setelah tiba di alam atas, seseorang tidak pernah tahu kapan ia akan bertemu dengan seorang yang abadi. Menghadapi makhluk abadi, tidak peduli seberapa mendalam latar belakang Anda atau seberapa hebat metode Anda, semuanya sia-sia. Saat ini, budidaya menjadi fokus utama. Keluarga Liang terletak di perbatasan Yunzhu, di daerah terpencil dengan sedikit keluarga abadi dan tanpa kemegahan dunia abadi. Jika Qin Xianyu tetap tinggal di sudut terpencil ini, ia bisa hidup damai di sini, dan terlepas dari Lu Yuanzong yang berpura-pura abadi itu, ia bisa bertindak sesuka hatinya tanpa hukuman. Akan tetapi, jika seseorang ingin mengolah ramuan emas Dao Agung dan menjadi abadi, akan dibutuhkan waktu yang sangat lama. Kenapa tidak pergi ke pusat Yunzhu saja? Perjalanannya panjang, jadi anggap saja ini perjalanan. Begitu sampai di pusat Yunzhu, kita bisa melihat pemandangan alam abadi. Kalau memang seindah yang kita bayangkan, kita bisa mencoba menetap dan berkultivasi di sana. Menurut catatan, sekte abadi adalah pemimpin di sana, dengan berbagai sekte yang berdiri bersama. Ada berbagai macam gunung abadi dan tanah suci, mata air spiritual dan air suci, dan orang-orang luar biasa muncul di sana. Itu adalah tempat di mana para dewa datang dan pergi. Pasti lebih baik daripada tempat ini. Liang Zhengxiang, kepala keluarga Liang, meminta bertemu dengan guru. Datang. Dilihat dari penampilannya, kepala keluarga Liang kemungkinan belum berusia 50 tahun. Ia memiliki janggut yang mencapai dada, dan wajahnya agak mirip Liang Ting-er, hanya saja kulitnya tertutup lapisan putih dan bibirnya agak hitam. Qin Xianyu menyapanya dan berkata, Patriark Liang, Anda datang di waktu yang tepat. Saya telah merepotkan Anda selama beberapa hari dan sudah waktunya saya pergi hari ini. Liang Zhengxiang terkejut mendengar sang guru berpamitan begitu memasuki pintu. Raut wajahnya sedikit berubah, lalu ia segera membungkuk dan berkata, Tuan, Anda telah berjasa besar bagi keluarga Liang, dan keluarga Liang belum membalas budi Anda. Bagaimana mungkin? Mungkinkah para pelayan keluarga Liang telah mengabaikan Anda? Qin Xianyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kau memberiku tumpangan di jalan, dan aku sudah berurusan dengan kelompok Lu Yuanzong, jadi semuanya imbang, dan tidak ada gunanya bicara soal bantuan. Untuk saat ini, meskipun aku ditempatkan di keluarga Liang untuk mengintimidasi berbagai kekuatan dan membantu keluarga Liangmu bertahan, aku juga sudah membaca buku-buku di perpustakaan keluarga Liangmu, jadi keduanya bisa dianggap setara. Sekarang situasi keluarga Liang sudah stabil, dan aku sudah membaca semua buku di perpustakaan, sudah waktunya aku pamit. Ekspresi Liang Zhengxiang sedikit berubah. Menurut Liang Yuankai dan yang lainnya, guru ini tampak muda, seperti remaja, dan tampaknya sangat akrab dengan Ting-er. Awalnya, ia berniat menikahkan Ting-er dengannya dengan imbalan guru ini akan tinggal lama di keluarga Liang. Ia bahkan bersedia menjadikan keturunannya dan Ting-er sebagai garis utama keluarga dan mengangkat mereka sebagai kepala keluarga. Namun pada saat itu, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Pendeta Tao muda itu berbicara dengan nada tenang, tetapi tidak ada jejak kasih sayang yang tersisa dalam suaranya. Liang Zhengxiang menarik napas dalam-dalam dan berkata,
keluarga Liang baru-baru ini mendapatkan banyak keuntungan karena berhasil menekan keluarga lain dengan bantuan kekuatan besar Anda. Sekarang setelah situasi stabil, saya akhirnya bisa melepaskan diri dan ingin mengadakan perjamuan untuk menjamu Anda dan memberikan hadiah yang berlimpah sebagai ucapan terima kasih. Bagaimana kalau Anda tinggal beberapa hari lagi? Qin Xianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Kekecewaan tampak di wajah Liang Zhengxiang, yang membuat kulitnya tampak semakin pucat. Qin Xianyu melihatnya dengan saksama selama beberapa saat, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apakah Patriark Liang sedang tidak sehat? Kepala keluarga Liang telah mencapai tingkat gangsa yang sempurna, dan kebal terhadap segala penyakit. Bagaimana mungkin ia sakit? Jangankan penyakit, bahkan racun yang disebut-sebut mematikan di dunia seni bela diri manusia biasa pun mungkin tidak efektif melawan seorang kultivator yang telah mencapai tingkat gangsa yang sempurna. Tetapi mengapa kepala keluarga Liang ini tampak seperti sedang sakit? Liang Zhengxiang ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan ini sebagai pengaruh untuk memaksanya menikahi putrinya dan pindah ke rumah keluarga Liang. Pikiran tak masuk akal ini terlintas dalam benakku, pihak lain itu hanya penasaran, tidak bersalah atas apapun. Liang Zhengxiang menghela napas dan berkata, lebih dari 10 tahun yang lalu, saya sedang bepergian dan tanpa sengaja memasuki sebuah tempat rahasia. Udara dingin menyerbu saya dan energi internal saya tak mampu menahannya, sehingga saya terserang flu. Sekarang, saya terus-menerus kedinginan. Setiap malam, saya sangat kedinginan sehingga saya tidak bisa tidur, apalagi bermeditasi. Apalagi sekarang, udara dingin semakin parah dan membahayakan nyawa saya. Hanya harta karun yang panas dan menghangatkan yang dapat meredakan racun dingin ini untuk sementara. Jadi selama bertahun-tahun, keluarga Liang sering pergi ke gunung berapi selatan untuk mengupas kulit pohon api, tetapi kali ini, mereka secara tidak sengaja memperoleh benih pohon api, yang konon 100 kali lebih efektif. Tapi benih pohon api sangat berharga. Keluarga Liang tidak mampu membayar 20% yang diambil Lu Yuanzong, jadi mereka mengambil risiko dan diam-diam menimbunnya. Dengan ekspresi menyesal, Liang Zhengxiang berkata, sayang sekali bahkan benih pohon api pun tak bisa dibasmi. Kita baru menekan racun dingin dan menghilangkan sebagian besarnya, tapi pada akhirnya akan pulih. Setelah racun dingin beradaptasi dengan efek benih pohon api, bahkan jika ada lebih banyak benih pohon api di masa depan, mereka tak akan banyak berguna. Jadi, aku hanya punya waktu kurang dari 10 tahun lagi untuk hidup. Sebelum masa hidupku berakhir, aku pasti akan mati beku dalam racun dingin. Qin Xianyu ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangan Liang Zhengxiang. Dalam sekejap, ekspresi Qin Xianyu berubah aneh. Kelihatannya orang normal sedang masuk angin dingin. Dia tidak menunjukkan gejala flu secara lahiriah, tetapi denyut nadinya memang menunjukkan dia terkena flu. Bagi seorang praktisi Tao, pengaturan pernafasan dan sirkulasi darah dapat berubah dengan sendirinya, sehingga denyut nadi tidak dapat lagi diukur secara akurat. Namun Qin Xianyu tanpa sadar memeriksa denyut nadinya dan mendapati bahwa itu sama saja seperti terkena flu. Dalam sekejap, 4 atau 5 resep untuk mengobati pilek terlintas di benak Qin Xianyu. Namun kemudian saya tekan pikiran-pikiran itu. Ini benar-benar absurd. Kepala keluarga Liang, bagaimanapun juga, adalah seorang kultivator di puncak alam gangsa. Bagaimana mungkin dia bisa terinfeksi penyakit? Apakah kepala keluarga Liang secara tidak sengaja masuk ke suatu tempat? Ya, kata Liang Zhengxiang dengan suara rendah, tempat itu sangat aneh. Aku hanya mendekat sedikit dan tertiup angin dingin. Aku mundur beberapa langkah dan seluruh tubuhku tertutup embun beku. Lalu aku tak berani menjelajahinya. Kemudian, aku menggunakan energi sejatiku untuk menghilangkan embun beku itu. Meskipun aku masih kedinginan, kupikir itu akan hilang setelah beberapa hari. Tapi aku tak menyangka udara dingin di tubuhku akan semakin tebal. Selama bertahun-tahun, udara dingin itu perlahan menumpuk dan membahayakan nyawaku. Qin Xianyu bertanya, di mana? Liang Zhengxiang berkata, Gunung Dua Alam. Qin Xianyu sedikit terkejut. Dia telah membaca buku-buku tentang Gunung Liangji selama 2 hari terakhir dan cukup familiar dengannya. Konon, daerah ini merupakan perbatasan antara Yunzhu dan Nanzhu, dengan pegunungan yang membentang ribuan mil, berbahaya dan berbahaya, dipenuhi serangga beracun dan binatang buas, bahkan ibel dan makhluk abadi. Angin kencang sering bertiup di pegunungan, dan burung-burung ganas berpatroli di sana. Legenda mengatakan bahwa ada retakan kosong di tengah-tengah Gunung Dua Alam ini, yang hanya bisa dilintasi oleh orang-orang abadi. Bahkan mereka yang berada di puncak alam naga dan harimau akan berubah menjadi abu ketika mereka menghancurkan kehampaan dengan melewati Gunung Dua Alam. Melihat Qin Xianyu agak tertarik, Liang Zhengxiang memberikan penjelasan lebih rinci tentang tempat itu. Qin Xianyu belum pernah ke Gunung Liangji sebelumnya, jadi dia tentu tidak tahu lokasinya, tetapi dia agak tertarik dan mencatatnya.
Meskipun dia mencatat lokasinya, Qin Xianyu tidak berniat menjelajahinya saat ini. Beberapa hembusan angin dingin dari luar dapat melemahkan seorang kultivator di puncak tahap pemurnian Qi, menempatkannya dalam bahaya besar. Apa yang ada di dalamnya tidak diketahui, tetapi mungkin di luar jangkauan orang biasa mungkin hanya makhluk abadi yang dapat menemukannya. Ini hanyalah tebakan, tetapi Qin Xianyu merasa tidak perlu mengambil risiko. Entah itu tebakan atau fakta, ia akan menyimpannya dalam hati untuk sementara waktu dan menjelajahi tempat itu ketika tingkat kultivasinya sudah lebih tinggi. Terlebih lagi, sungguh mengherankan bahwa Liang Zhengxiang membeku saat mendekat, dan siapa yang tahu apakah seorang dewa harimau naga juga akan membeku saat mendekat oleh embusan angin dingin. Sejak mulai berkultivasi, Qin Xianyu telah menguasai berbagai teknik Tao dan kemampuan supernatural, seperti langkah sayap jangkrik, pedang pemisah jernih, guntur telapak tangan, dan segel sendewa bumi. Namun, ia tidak memiliki metode perlindungan untuk dirinya sendiri. Jika ia gegabah menjelajahi alam rahasia Gunung Dua Alam tanpa teknik perlindungan, kemungkinan besar ia akan membeku. Mengenai racun dingin di tubuh Liang Zhengxiang, memang mirip dengan flu biasa. Namun, racun dingin ini terlalu parah, dan obat-obatan biasa tentu tidak akan mampu menyembuhkannya. Jika tanaman obat tersebut sudah cukup tua, mungkin ada pengaruhnya. Ini adalah alam atas, tempat pasti terdapat banyak herba dan tanaman langka dan berharga, mungkin beberapa di antaranya memiliki khasiat obat serupa, yang dapat menggantikan bahan-bahan dalam resep. Namun, menelusuri berbagai teks medis untuk menemukan bahan obat serupa bukanlah proses yang cepat akan memakan waktu lama, dan khasiat akhirnya, apakah itu obat yang mujarab atau racun, masih belum pasti. Memikirkannya seperti ini, Qin Xianyu juga merasa tidak berdaya melawan racun dingin ini. Qin Xianyu berkata, gejala Tuan Liang tampaknya seperti flu biasa, tetapi obat-obatan umum jelas tidak cocok untuk Anda. Seorang senior pernah menyinggung masalah ini sebelumnya, tetapi dia juga tidak berdaya untuk membantu, kata Liang Zhengxiang sambil tersenyum kecut. Karena Anda bertekad untuk pergi, saya ingin mengadakan perjamuan untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Meski dia tidak lahir dalam keluarga kaya, tidak pernah menghadiri jamuan makan, dan tidak pernah mencicipi hidangan lezat, dia bukanlah orang yang gemar menikmati kenikmatan kuliner. Liang Zhengxiang pamit, dan Qin Xianyu melirik giok api di atas meja. Giok api ini sebenarnya adalah giok roh api 9. Qin Xianyu telah memperoleh giok roh 9 api dari Tuan Muda Lembah Sangyang, dan giok api yang diperoleh dari keluarga Liang ini sangat mirip dengan giok roh 9 api. Giok roh 9 api sangat langka di dunia fana, tetapi cukup umum di perbatasan Yunzhu, dan bahkan diperdagangkan seperti koin perak dan tembaga. Panas yang intens di dalam giok api dapat disedot keluar untuk meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi giok api mengandung terlalu banyak energi kotor, yang merugikan kultivasi seseorang. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Lagi pula, ini adalah alam atas, di mana energinya murni, tak tertandingi oleh dunia fana. Berkultivasi di sini mungkin tidak kalah dengan menyerap energi giok api. Efek sesungguhnya dari batu giok api sebenarnya cukup bervariasi dan kegunaannya sangat luas. Misalnya, giok api dapat ditumpuk untuk membentuk susunan di bawah kuali, sehingga tercipta susunan api, yang sangat efektif untuk alkimia dan bahkan untuk membuat artefak magis. Konon, tetua tertinggi Lu Yuanzong pernah memperoleh sepotong besar batu giok api, dengan keliling sekitar 3 zang, yang kemudian ia ukir menjadi kuali obat. Kuali ini kemudian ia gunakan untuk memurnikan ramuan emas. Sekarang, kuali obat ini, di tangan penatua tertinggi yang mencapai keabadian semu, hampir telah dimurnikan menjadi kuali abadi. Selain batu giok api, Qin Xianyu juga melihat kulit kayu dan biji pohon api. Mereka mengandung semacam panas yang memang dapat membantu menyembuhkan penyakit Liang Zhengxiang. Qin Xianyu menyandang pedang Qingli di bahunya, dan telinganya sedikit berkedut saat dia samar-samar mendengar suara Yunzhu, Nanzhu, dan perbatasan. Setelah berpikir sejenak, dia menggunakan sihirnya untuk menutup telinganya. Kemudian, semua suara dapat didengar dengan jelas. Ada batu aneh di wilayah selatan, tersembunyi jauh di dalam pegunungan yang dipenuhi api, yang disebut batu Guanglin. Batu Guanglin terbentuk dari kedalaman bumi dan mengandung energi api bumi. Senior pernah berkata bahwa batu Guanglin bisa menyelamatkan hidupku. Selain batu Guanglin, meskipun ada harta karun lain, harta karun itu tidak biasa dan termasuk dalam kategori benda abadi. Hanya batu Guanglin yang hampir tidak bisa didapatkan oleh manusia biasa. Meskipun ada jejak batu Guanglin di sekitar sini, harganya sangat mahal. Seseorang pernah menggunakan 3 harta ajaib tingkat naga dan harimau untuk ditukar dengan 1 batu Guanglin, yang tidak lebih besar dari batu giling. Untuk menghilangkan racun dingin di tubuh saya
saya membutuhkan tempat tidur batu yang terbuat dari batu guanglin untuk menekan racun dingin dan menguranginya secara bertahap hingga hilang. Bahkan dengan kekayaan keluarga Liang yang telah terkumpul selama bertahun-tahun, kita masih perlu menguras semua harta kita untuk mendapatkan 3 harta karun ajaib tingkat naga dan harimau, apalagi batu guanglin yang bisa digunakan untuk membuat tempat tidur batu. Suara itu milik Liang Zhengxiang, tetapi tidak ada yang menjawab. Di sampingnya, ada sekitar selusin napas, tetapi mereka semua sedikit menahan napas. Liang Zhengxiang menghela napas, sekarang keluarga Liang memiliki 2 kultivator setingkat geng surgawi. Namun, setelah kematianku, tidak akan ada seorang pun yang setingkat Gangsa. Keluarga Liang pasti akan tertindas dan jatuh ke dalam kemerosotan. Sekarang, kita hanya bisa berharap salah satu dari kalian akan mencapai kesempurnaan Gangsa dan mempertahankan keluarga. Sedangkan aku akan bertarung sekali lagi sebelum kehabisan energi. Setelah jeda sejenak, suara Liang Yuankai terdengar. Apakah sang patriark punya solusi? Belum lagi batu guanglin cukup langka, bahkan dengan sumber daya keluarga Liang, mereka tidak akan mampu membeli batu guanglin sebesar itu. Liang Zhengxiang berkata, Nanzu. Sekitar selusin orang di sana semuanya terkesiap. Liang Yuankai berkata dengan nada berat, meskipun kita berada di perbatasan Yunzu dan bersinggungan dengan Nanzu, jarak di antara kita ribuan mil. Perjalanan ini panjang dan ada banyak burung serta binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Selain para dewa, tak seorang pun dapat melintasi penghalang antara dua dunia. Terlebih lagi, ada retakan hampa di pegunungan dua dunia yang hanya dapat dilintasi oleh para dewa. Tentu saja aku tahu itu, tapi sekarang kesempatannya telah tiba. Liang Zhengxiang berkata dengan suara berat, seperti yang kita semua tahu, dunia terbagi menjadi 9 provinsi, dan ada 9 sekte abadi yang agung. Sekitar setahun lagi, akan tiba saatnya generasi muda murid dari 9 sekte abadi agung naik ke puncak surgawi. Kali ini, puncak surgawi berada di Yunzu, jadi sebentar lagi, akan ada para dewa dengan kekuatan supernatural dan kekuatan sihir yang agung yang akan membuka kedua dunia untuk sementara waktu dan memiliki kereta abadi yang datang dan pergi. Biasanya hanya makhluk abadi yang bisa bepergian antara Nanzu dan Yunzu, tetapi sekarang bahkan manusia biasa pun bisa berharap untuk menyeberangi kedua dunia itu. Jika aku perlu menemukan batu guanglin untuk menyelamatkan hidupku, aku harus pergi ke Nanzu. Ia perlahan menatap semua orang dan berkata, meninggalkan Yunzu dan menuju Nanzu berarti melintasi wilayah, dan aku tidak tahu risiko apa yang menanti kita. Lagi pula, batu guanglin adalah harta karun, dan tentu saja tidak akan mudah diperoleh. Akan ada banyak kesulitan dan bahaya di sepanjang jalan. Sekalipun kita mendapatkan batu guanglin, jika kita tidak bisa merahasiakannya, pasti akan menarik orang lain untuk merebutnya. Singkatnya, perjalanan ini penuh bahaya. Meskipun aku kepala keluarga, aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa kalian untukku. Jika kalian menderita kerugian, kekuatan keluarga akan berkurang. Karena itu, kali ini, aku akan berangkat sendiri. Tidak, Liang Yuankai berkata, sebagai kepala keluarga, bagaimana mungkin kau mengambil risiko? Lagi pula, situasi saat ini sedang bergejolak. Hanya karena kau sakit parah, kau akhirnya bertemu dengan Master Naga Harimau dan berhasil meredakan situasi. Sekarang Master Naga Harimau akan pergi, dia tidak bisa tinggal lama. Dan jika kau juga pergi, bagaimana keluarga Liang akan bertahan? Meskipun 4 keluarga lainnya tampaknya berhubungan baik dengan keluarga Liang, bagaimana mungkin mereka menutup mata terhadap kesempatan ini? Mereka pasti akan memanfaatkan kemalangan kita. Liang Zhengxiang menggelengkan kepalanya sedikit. Liang Yuankai berkata, aku akan memimpin orang-orang ke sana dan kami pasti akan mengambil batu guanglin untukmu. Liang Zhengxiang mengerutkan kening dan berkata, kau adalah salah satu dari 2 tokoh geng surgawi dalam keluarga Liang dan pilar keluarga. Jika kau bisa berkultivasi lebih cepat, kemungkinan besar kau akan mencapai kesempurnaan Gangsa dalam 20 atau 30 tahun. Bagaimana mungkin kau mempertaruhkan nyawamu untukku? Perjalanan ini sangat berbahaya. Jika kau tidak kembali, aku tidak akan mampu bertahan selama kurang lebih 10 tahun lagi. Keluarga Liang hanya akan memiliki 1 tokoh geng surgawi yang tersisa, dan situasinya akan semakin genting. Liang Yuankai terdiam. Sekitar selusin orang di ruangan itu menahan napas, dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan. Sang Dewa Kenaikan Berbulu meminta pertemuan. Mendengar ini, Liang Zhengxiang bergegas melangkah maju, secara pribadi membuka pintu, dan menyambut Qin Xianyu ke dalam ruangan. Namun, sang abadi tidak masuk. Ia hanya membungkuk dan berkata, saya sudah berkemas dan datang untuk berpamitan. Wajah Liang Zhengxiang menjadi gelap, dan dia mendesah, karena Taois itu bertekad untuk pergi, aku tidak berani menghentikannya. Keluarga Liang di belakangnya agak menyesal. Beberapa dari mereka hendak berbicara untuk membujuknya agar tetap tinggal, tetapi Liang Yuankai menghentikan mereka dan menggelengkan kepala.
Tiba-tiba, wanita cantik bernama Ruan Qingyu bertanya, kemana guru bermaksud melakukan perjalanan ini? Qin Xianyu menjawab, awalnya saya bermaksud pergi ke pusat Yunzu untuk mengunjungi Sekte Xuanting, menyaksikan pemandangan megah para dewa, dan berbincang dengan mereka. Namun, baru-baru ini saya mendengar bahwa ada jalur antara Nanzu dan Yunzu, dan saya bermaksud pergi ke Nanzu untuk merasakan perjalanan antara dua dunia tersebut. Semua orang terdiam. Setelah jeda yang lama, Ruan Qingyu bertanya, apakah manusia sejati sedang menuju ke Nanzu? Qin Xianyu mengangguk dan berkata, benar. Nanzu dan Yunzu merupakan dua dunia terpisah, yang dipisahkan oleh gunung dua alam dan retakan kehampaan, yang hanya dapat dijelajahi oleh makhluk abadi. Kompetisi akbar yang sedang berlangsung untuk memperebutkan murid-murid muda dari 9 sekte abadi utama sangatlah penting. Hubungan antara kedua dunia ini dibangun sejak awal oleh individu-individu dengan kekuatan supernatural dan kemampuan magis yang luar biasa, memberikan kesempatan bagi manusia untuk berkelana ke benua-benua lain. Dibandingkan dengan berjalan kaki ratusan ribu mil dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai bagian tengah Yunzu, akan lebih baik pergi ke Nanzu dan merasakan sensasi perjalanan antara dua dunia. Wilayah tengah Yunzu terkenal dengan banyaknya tokoh abadi dan individu-individu terkemuka. Terlebih lagi, kompetisi akbar untuk murid-murid muda Sekte Abadi 9 Provinsi akan diadakan tahun depan, sebuah tontonan yang tentu saja membuatnya rindu. Namun, perjalanan ke wilayah tengah Yunzu akan memakan waktu yang tidak diketahui, sehingga mustahil bagi Qin Xianyu untuk tiba tepat waktu. Daripada melakukan itu, sebaiknya kita pergi ke Nanzu. Kata-kata itu menyambar keluarga Liang bagai sambaran petir. Master Naga Harimau yang tak terduga ini juga menuju ke Nanzu. Mereka tidak tahu bahwa Qin Xianyu sebenarnya telah mengetahui tentang prefektur selatan dari mereka. Pasalnya, rumah itu dipenuhi ukiran rune di seluruh bagiannya, yang diukir oleh seorang ahli khusus untuk mencegah orang luar memata-matai mereka. Namun, energi sejati Qin Xianyu luar biasa, dan dia sendiri juga luar biasa. Dilihat dari persepsinya saja, dia telah melampaui batas puncak alam naga harimau, jadi tidak sulit baginya untuk mendengar percakapan di ruangan itu. 7. Liang Zhengxiang menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah manusia sejati juga akan pergi ke Nanzu? Qin Xianyu menjawab, itulah yang saya pikirkan. Semua orang di keluarga Liang menahan napas, dan beberapa dari mereka bertukar pandang. Karena Dewa Naga Harimau ini sedang menuju benua selatan, bepergian bersamanya akan sangat mengurangi bahaya di sepanjang perjalanan, terutama dengan perlindungannya. Namun, mendapatkan batu Guanglin akan jauh lebih sulit. Bukankah peluang keberhasilannya akan meningkat secara signifikan jika kita bisa mendapatkan bantuannya? Namun mengapa dia harus membantu? Harta apa saja yang mungkin bisa diberikan keluarga Liang kepadanya sekarang? Bahkan jika dia bersedia membantu. Bahkan jika kita mendapatkan batu Guanglin, akankah Master Naga Harimau yang tampaknya lembut hati di hadapan kita pada akhirnya mencoba mengambilnya? Qin Xianyu menangkupkan tangannya sedikit dan berkata, Taois yang rendah hati ini datang untuk berpamitan. Hari sudah mulai malam, jadi sudah waktunya baginya untuk pergi. Liang Zhengxiang sangat cemas dan segera menghentikannya. Ia lalu menceritakan semua hal tentang batu Guanglin. Qin Xianyu sebenarnya sudah tahu tentang ini, tetapi dia tidak bisa mengakui kalau dia telah mendengar pembicaraan mereka melalui rumah yang penuh dengan rune, jadi dia berpura-pura tidak tahu dan mendengarkan dengan saksama. Setelah mendengar ini, anggota keluarga Liang memandang Qin Xianyu. Qin Xianyu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, batu Guanglin sangat berharga bukan sesuatu yang bisa kau temukan di mana saja. Apa kau benar-benar berpikir bahwa setelah perjalanan panjang dan sulit ke Nanzu, kau bisa mendapatkan batu Guanglin? Liang Zhengxiang ragu sejenak. Qin Xianyu tersenyum dan berkata, aku tahu kekhawatiranmu. Lagi pula, masalah ini adalah rahasia di hatimu. Jika aku pergi dan mencari harta karun itu sendirian, itu tidak akan baik untukmu. Karena itu, aku tidak akan bertanya lagi dan akan pergi. Tunggu sebentar, Liang Zhengxiang buru-buru berkata, meskipun aku tidak berhasil membeli batu Guanglin saat itu, aku menghabiskan banyak batu giok api dan mengirimkan banyak ramuan obat. Akhirnya aku menemukan bahwa batu Guanglin diperoleh dari sebuah pegunungan di Nanzu. Sekarang setelah situasi keluarga Liang stabil, aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke Nanzu untuk mencari batu Guanglin. Jadi kami sudah mendengarnya. Qin Xianyu tersenyum dan berkata, kau ingin aku membantumu. Liang Zhengxiang mengangguk cepat, menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Anggota keluarga Liang juga membungkuk. Tolonglah aku, wahai guru sejati. Semua anggota keluarga Liang berbicara serempak, bahkan wanita bermarga Ruan, yang sebenarnya tidak bermarga Liang, membungkuk. Qin Xianyu berkata dengan tenang, aku sudah berkeliling dan tidak ada kegiatan. Tidak apa-apa kalau aku ikut denganmu dan membantu menemukan batu Guanglin dan mendapatkannya. Tapi aku harus bilang,
jika keadaan menjadi tidak memungkinkan dan kita harus mengambil risiko, aku terpaksa mundur dan tentu saja tidak akan mempertaruhkan nyawaku untukmu. Liang Zhengxiang sangat gembira dan membungkuk dalam-dalam, berkata, terima kasih atas bantuan Anda, Guru. Saya sangat bersyukur. Jika segala sesuatunya tidak dapat tercapai, maka itu adalah kehendak langit, dan keluarga Liang tidak berani meminta lebih. Seorang manusia sejati naga harimau akan menjadi aset terbesar. Sekalipun ia tidak mempertaruhkan nyawanya, kontribusinya akan 10 kali lipat lebih besar daripada seorang kultivator di puncak alam Gangsa. Jika bahkan seorang manusia sejati naga harimau menganggap situasi ini tanpa harapan, maka bahkan jika keluarga Liang memiliki 10 kultivator di puncak alam Gangsa yang mempertaruhkan nyawa mereka, itu akan sia-sia. Qin Xianyu menyetujui masalah tersebut dan tinggal selama beberapa hari untuk menunggu pengaturan keluarga Liang. Dia pergi dan kembali ke kamarnya. Adapun anggota keluarga Liang, mereka masih mendiskusikan masalah tersebut. Sekitar 1 jam kemudian, Liang Zhengxiang datang sendiri untuk mengundang Qin Xianyu duduk. Kali ini, Qin Xianyu tidak menolak. Keluarga Liang berusaha keras untuk menghibur Dewa Naga Harimau. Perjamuan tersebut menampilkan berbagai burung dan hewan langka, hidangan laut, dan hidangan lezat dari sungai, yang banyak di antaranya berasal dari pegunungan dan sungai yang dalam dan sangat tua. Beberapa bahan bahkan berasal dari Ibel dan dianggap sangat bergizi. Lebih lanjut, keluarga Liang telah mempekerjakan banyak koki ternama, yang semuanya memiliki kultivasi dan dapat mengatur pernapasan serta keringat mereka untuk mencegah napas atau keringat kotor mengontaminasi hidangan. Sebelumnya, keluarga Liang sedang kacau balau, tetapi berkat kedatangan Qin Xianyu, mereka sibuk menstabilkan situasi dan agak mengabaikannya. Sekarang setelah keadaan stabil, mereka harus memperlakukan dewa sejati dengan baik untuk menebus kelalaian mereka sebelumnya. Terlebih lagi, setelah mengetahui bahwa Dewa Yuhua ini akan membantu keluarga Liang dalam perjalanan ke Nanzhou, seluruh keluarga Liang sangat gembira. Qin Xianyu tinggal selama kurang lebih 3 hari. Selama 3 hari itu, ia disuguhi jamuan makan setiap hari, dengan beragam anggur berkualitas dan hidangan lezat yang berbeda-beda. Qin Xianyu jarang menghadiri jamuan makan sejak kecil, dan jamuan makan yang ia adakan di restoran Heiyunlou di ibu kota dianggap sebagai makanan terlezat yang pernah dilihatnya. Namun dibandingkan dengan perjamuan keluarga Liang, sungguh tak tertahankan untuk melihatnya sekarang. Alam atas itu murni dan tak tercemar. Baik itu bunga, pohon, burung, maupun binatang, semuanya jauh lebih unggul daripada yang ada di alam bawah, menjadikannya bahan-bahan yang sangat baik. Hal-hal biasa di alam atas akan dianggap bahan-bahan langka dan bermutu tinggi di alam bawah. Pada dasarnya, ini hanyalah keinginan untuk makan dan minum, dan Qin Xianyu tidak menurutinya. Mulai hari ini, ia tidak akan lagi menghadiri jamuan makan dan akan berpuasa. Malam itu, dia duduk bersila di kamarnya. Tiba-tiba, Qin Xianyu membuka matanya. Suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan, sangat pelan, tetapi agak tergesa-gesa. Lalu, dengan bunyi klik pelan, pintunya terbuka. Dalam cahaya bulan yang samar-samar, seorang gadis muda yang lembut dapat terlihat samar-samar. Qin Xianyu mengerutkan kening dan bertanya, Nona Ting Er. Gadis itu bernapas pelan 2 kali, menepuk dada kecilnya, dan berkata, kamu tidak tidur. Qin Xianyu berkata dengan tenang, sejak aku mulai berkultivasi, aku hanya bermeditasi dan mengalirkan energi internalku setiap hari, dan aku jarang tidur. Liang Ting Er berkata, oh, lalu ragu sejenak, menggigit bibirnya, dan berkata, ayahku sakit parah dan kita harus pergi ke Nanzhou untuk mendapatkan batu Guanglin agar ada harapan untuk menyembuhkannya. Qin Xianyu mengerutkan kening dan berkata, saya secara alami menyadari masalah ini. Liang Ting Er merendahkan suaranya dan berkata, aku dengar dari sepupuku, King Yu, bahwa perjalanan ke Nanzhou penuh bahaya, dan pencarian batu Guanglin mungkin tidak akan mulus. Kalaupun kita menemukannya, batu itu mungkin akan dirampas. Dengan sumber daya keluarga Liang, peluang menemukan batu Guanglin sangat tipis. Qin Xianyu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Dengan bantuan Dewa Naga Harimau, peluang menemukan batu Guanglin telah meningkat beberapa kali lipat. Liang Ting Er menggigit bibirnya dan berkata dengan suara rendah, saya harap kamu bisa melakukan yang terbaik untuk membantu, dan tidak hanya memberi saya jawaban asal-asalan. Dengan tangan gemetar, ia dengan lembut menggeser tangannya di atas pita, melonggarkan gaunnya. Lalu, dengan sedikit gerakan, gaun itu jatuh ke tanah. Di bawah sinar rembulan, hanya ada seorang gadis, hanya mengenakan pakaian, sedikit gemetar. Di bawah sinar bulan yang redup, kulitnya yang seputih salju hampir berkilauan dengan kilau keperakan. Cahaya bulan tampak kabur pada malam hari. Tidak ada suara lain di ruangan itu kecuali beberapa tarikan napas, yang kedengarannya agak cepat. Kulit lembut gadis itu tampak bagaikan embun beku dan salju berwarna perak di bawah sinar bulan.
Malam harinya cuacanya agak dingin, jadi dia sedikit menggigil. Gemetar juga bisa menjadi tanda adanya hawa dingin di hati. Napas yang sedikit cepat itu bukan berasal dari Qin Xianyu, tetapi dari gadis yang hanya mengenakan pakaian dalam dan sedikit gemetar. Qin Xianyu memejamkan matanya sedikit, ekspresinya tenang, dan napasnya tetap tidak berubah. Tepat saat pikirannya mulai gelisah, dia diam-diam melafalkan mantra penenang, yang membawa semuanya kembali damai, dan dengan demikian hatinya tetap tenang. Qin Xianyu menutup matanya sedikit dan bertanya, siapa yang mengirimmu? Liang Ting-er berkata dengan suara gemetar, aku datang sendiri. Ayo kembali. Qin Xianyu berkata dengan tenang, saya akan melakukan yang terbaik dalam apa yang seharusnya saya lakukan. Tetapi jika itu melibatkan pengambilan risiko dan membahayakan hidup saya pasti tidak akan mempertaruhkan hidup saya. Tetapi, tidak ada tapi. Qin Xianyu berkata, kita baru kenal beberapa hari, tapi kau sudah memberikan dirimu kepada orang asing, tanpa tahu sifatku, dan kau sudah bertindak begitu berani. Bagaimana jika aku mengingkari janjiku setelah berjanji? Bukankah kau akan rugi besar dengan sia-sia? Wajah Liang Ting-er tiba-tiba berubah pucat pasi. Kembalilah. Aku akan melakukan yang terbaik. Qin Xianyu berkata perlahan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan melakukan ini kau dapat membuat manusia sejati naga harimau bertarung sampai mati demi keluarga Liang? Liang Ting-er merasakan tubuhnya makin dingin, dan dia gemetar makin hebat sebelum air matanya mulai jatuh. Qin Xianyu melambaikan tangannya dengan santai, dan gaun di tanah terbang, menutupinya. Liang Ting-er memeluk dirinya sendiri erat-erat, sambil menangis pelan. Baiklah, kata Qin Xianyu, pakai bajumu. Ayo pergi, anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Liang Ting-er masih mencengkeram gaunnya, menggigit bibir bawahnya, dan menangis. Ia berusaha sekuat tenaga menahan air matanya. Kita harus melakukan yang terbaik semampu kita. Jika keadaan di luar kendali kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Qin Xianyu berkata, awalnya kau gadis yang polos, tapi sekarang kau tak punya pilihan selain bersikap seperti ini. Aku bisa melihatmu merasa dirugikan dan getir. Aku bisa mengerti itu. Setelah jeda, Qin Xianyu menghela napas, ayo kembali. Jika kita bertemu Batu Guanglin dalam perjalanan ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membawanya kembali. Liang Ting-er perlahan mundur. Langkahnya agak goyah, ekspresinya bingung, dan tubuhnya sedikit gemetar. Malam ini agak dingin, jadi pakailah ini di sini. Kalau kamu keluar kamar, mungkin ada yang melihatmu, dan itu tidak baik. Saat suara orang berpakaian berangsur-angsur mereda, suara berlutut pun terdengar, diikuti suara lain, yang mungkin adalah Liang Ting-er yang sedang bersujud. Lalu terdengar dua suara, seperti pintu yang terbuka lalu tertutup. Setelah semua suara mereda, Qin Xianyu membuka matanya. Dia mendesah, matanya berat. Liang Ting-er adalah gadis yang polos dan naif, baik hati, dan tanpa banyak tipu daya. Beberapa hari yang lalu, ia akan menolak melakukan hal seperti itu bahkan jika itu berarti kematian. Tetapi sekarang, ia datang ke kamar Qin Xianyu dan menanggalkan pakaiannya sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, Liang Ting-er telah membantu menstabilkan situasi keluarga, dan mungkin dia telah menyadari sesuatu. Realitas seringkali kejam. Ia dapat menghancurkan kenangan indah di hati banyak orang dan menghancurkan kepolosan masa kecil mereka. Sebagai gantinya, ia disebut proses pendewasaan. Demi kehidupan ayahnya dan demi kelangsungan keluarga Liang, hanya dalam hitungan hari, gadis lugu ini berangsur-angsur tumbuh dewasa, menjadi bijaksana, mengembangkan ide-idenya sendiri, menjadi licik, dan bahkan menjadi cerdik. Ini bukan apa yang ingin dilihat Qin Xianyu. Udara di sini sangat murni, tidak seperti kotoran dunia fana. Tapi orang-orang di sini tidak berbeda dengan mereka yang bersekongkol dan bertarung di dunia fana. Qin Xianyu bergumam dalam hati, Liang Ting-er. Dibandingkan dengan Liang Ting-er di depanku, aku masih lebih menyukai gadis polos dan baik hati beberapa hari yang lalu. Aku hanya berharap dia bisa pulih dan mempertahankan sifat aslinya. Dunia ini penuh dengan intrik dan tusuk tikaman, yang bagaikan warna-warna yang tak terhitung jumlahnya. Hati manusia murni dan tak berwarna, tetapi seiring waktu seseorang hidup di dunia ini, pada akhirnya ia akan ternoda oleh warna-warna ini. Jika seseorang tidak ternoda oleh warna-warna ini, itu hanya bisa berarti bahwa kondisi pikirannya telah mencapai titik tertinggi. Orang-orang seperti itu, yang tidak terikat oleh kepentingan duniawi, harus memiliki hati yang murni dan polos. Kedatangan Liang Ting-er ke sini mungkin idenya sendiri, tetapi mungkin ada orang-orang yang mengarahkannya, entah sengaja atau tidak. Bahkan kedatangannya ke kamarku pun tak bisa disembunyikan dari keluarga Liang, tetapi seluruh keluarga Liang tetap diam. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, baik ayahnya maupun paman-paman dari keluarga Liang, mereka mungkin benar-benar ingin dia berada di pihakku, jadi mereka hanya menutup mata. Dia mendesah, lalu memfokuskan energinya ke matanya dan melihat keluar jendela.
Seorang gadis muda, di bawah sinar rembulan, berjongkok, memeluk lututnya, dan menangis terseduh-seduh. Seorang gadis muda yang dimanja, tak pernah mengalami kesulitan atau terpapar kejahatan orang lain, tetap polos dan baik hati. Apa yang ia saksikan di keluarga Liang beberapa hari terakhir telah membuatnya jauh lebih dewasa, tetapi ia tetaplah gadis yang polos. Ia baru mulai memahami banyak hal beberapa hari ini. Dia pergi ke kamar Qin Xianyu, menanggalkan pakaiannya, dan mengumpulkan banyak keberanian. Namun, begitu keberanian itu patah, keluhan yang tak berkesudahan, sakit hati yang tak berkesudahan, bahkan rasa malu dan menyesal, dan bahkan penghinaan dan hinaan terhadap diri sendiri, semuanya meledak pada saat ini, meledak sebagai air mata. Qin Xianyu mendorong pintu hingga terbuka dan muncul di belakangnya. Liang Ting'er terkejut dan buru-buru bangun, tampak sangat bingung dan menyeka air matanya. Qin Xianyu menghela napas, ada banyak hal yang tak perlu kau tanggung. Setelah ayahmu pulih, ia akan mengambil alih tanggung jawab keluarga Liang. Bahkan tampaknya, ada tetua lain yang lebih berbobot daripada dirimu dan mampu menangani lebih banyak tugas. Pada akhirnya, bukan giliranmu sebagai wanita muda untuk memikul beban-beban ini. Jarang sekali ada orang yang tetap polos dan baik hati. Meskipun tidak semua orang terlahir dengan hati seperti anak kecil, mereka yang mengolah tahu memiliki pepatah tentang mengolah karakter dan hakikat mereka, yaitu mengolah jati diri mereka yang sejati, jati diri mereka yang asli, dan memperoleh hakikat mereka yang sejati. Kamu orangnya baik dan polos, jangan sampai tersesat. Qin Xianyu melambaikan tangannya, dan perasaan hangat menyelimutinya. Tampaknya tersentuh oleh kehangatan ini, Liang Ting'er menyeka air matanya, bersenandung 2 kali, dan meninggalkan ruangan. Qin Xianyu berdiri di bawah sinar bulan untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keadaannya yang langka dan tenang secara alami sebenarnya membawa banyak beban. Kalau bukan karena tanah suci, mungkin banyaknya pengalaman dan penderitaan di masa mudanya akan membuatnya menjadi orang yang penuh kebencian dan ekstrim, jadi bagaimana mungkin dia bisa begitu tenang dan acuh tak acuh. Kembangkan karaktermu dan carilah jati dirimu, serta bersihkan hatimu dari debu duniawi. Qin Xianyu memejamkan mata, wajahnya sedingin cahaya bulan, dan berpikir dalam hati, pantas saja Lin Jingtang begitu menekankan pentingnya hati seorang anak, hati yang murni, dan ketenangan dalam bukunya. Lagi pula, di dunia ini, hanya sedikit orang yang mampu mempertahankan sifat aslinya. Seperti yang dikatakan Sang Buddha, hanya akulah yang paling dihormati di surga dan di bumi. Aku ini adalah diriku yang sebenarnya, sesuai dengan kodratku. Di luar Gunung Liangji, orang datang dan pergi. Gunung ini adalah pembatas antara dua alam, yang hanya dapat diakses oleh mereka yang abadi. Kini, seseorang dengan kekuatan magis yang luar biasa telah membukanya, memberikan kesempatan bagi para kultivator biasa untuk menjelajahi kedua alam tersebut, sehingga banyak orang berkumpul di sini. Tidak semua yang datang ke sini mencari tanah rahasia Nanzu, juga tidak semuanya adalah kultivator. Ada banyak praktisi Tao, banyak praktisi seni bela diri, dan yang lainnya adalah orang-orang biasa yang belum pernah berkultivasi. Ada yang datang dengan harapan bertemu seorang kultivator dan menjadi muridnya, berharap mendapatkan keberuntungan. Ada pula yang datang untuk mengurus tugas dan melakukan tugas. Jika mereka diberi imbalan, mereka mungkin bisa menukarkan apa yang telah mereka kumpulkan dengan buku panduan kultivasi dari seorang kultivator. Di alam atas ini, masalah kultivasi bukanlah suatu misteri orang biasa mengetahuinya, itulah sebabnya banyak orang ingin mengolah keabadian dan menyempurnakan Dao. Akan tetapi, hanya sedikit yang benar-benar menempuh jalur kultivasi, dan lebih sedikit lagi yang mencapai keberhasilan. Layaknya orang kebanyakan, semua orang tahu bahwa seorang ulama terkemuka akan hidup nyaman dan kaya. Banyak orang juga berharap keluarga mereka akan memiliki seorang ulama, berharap akan muncul seorang ulama terkemuka, sehingga mereka dapat membawa kejayaan bagi leluhur dan kekayaan bagi 3 generasi. Seperti kata pepatah, dari semua profesi, hanya belajarlah yang mulia. Semua orang tahu bahwa belajar adalah jalan keluar yang baik, tetapi berapa banyak orang biasa yang melek huruf? Dan di antara mereka yang melek huruf, berapa banyak yang bisa lulus ujian kekaisaran? Demikian pula, semua orang tahu bahwa memupuk keabadian dan menyempurnakan Dao adalah hal yang luar biasa, dan tidak sedikit orang yang mencari keabadian dan mengunjungi Dao. Namun, berapa banyak orang yang dapat memperoleh kesempatan untuk memupuk Dao? Bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk memupuk Dao, berapa banyak dari mereka yang benar-benar dapat menguasai Dao? Di alam atas, ada banyak sekali kultivator namun, dalam satu provinsi yang luas dan tak terbatas, kultivator sangatlah langka. Banyak manusia biasa menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa menemukan kesempatan untuk mengembangkan Tao. Mereka mungkin telah bertemu dengan para kultivator, tetapi sangat sedikit yang berhasil menjadi murid mereka atau menerima teknik yang diperlukan. Yang lain memiliki kesempatan untuk mengolah Tao, tetapi tidak berhasil.
Mereka tidak ditakdirkan untuk mengolah Tao, jadi mereka mengubah jalan mereka. Entah Anda cukup beruntung untuk mempelajari seni bela diri, atau Anda bahkan tidak mampu mempelajari seni bela diri dan tidak punya pilihan selain menerima nasib Anda. Namun mereka masih belum mau menyerah, sehingga banyak orang mulai berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Kesempatan ini mungkin merupakan kesempatan bagi mereka untuk mengolah Tao, atau mungkin juga merupakan kesempatan untuk mencari keabadian bagi keturunan mereka. Qin Xianyu berdiri di gundukan tanah. Melihat banyak sosok di kejauhan. Banyak orang mencari peluang, tetapi mereka tidak tahu di mana peluang itu berada, atau apakah mereka akan cukup beruntung untuk mendapatkannya di masa hidup ini. Karena itu, mata mereka dipenuhi kebingungan. Di mata Qin Xianyu, orang-orang di sini tidak jauh berbeda dengan orang-orang dinasti suci kebajikan agung. Akan tetapi, orang-orang dari dinasti kebajikan agung tidak menyadari keberadaan kultivasi keabadian dan praktik Tao, dan sebaliknya menaruh harapan pada belajar dan mengikuti ujian kekaisaran. Di dinasti suci kebajikan agung, para kultivator dilarang menunjukkan kekuatan mereka di hadapan dunia, yang hampir tidak menjaga ketertiban. Namun, di alam atas yang luas ini, tidak banyak aturan. Qin Xianyu mengingat apa yang telah dilihatnya beberapa hari terakhir dan terdiam. Mereka yang memiliki kultivasi mendalam, jika hatinya tidak lurus, sering membasmi orang tanpa ragu, terlepas dari apakah mereka manusia biasa atau kultivator. Mereka membasmi tanpa ragu, menganggap nyawa manusia tak berharga. Lebih buruk lagi, begitu mereka bergerak, ribuan orang tak berdosa akan binasa di bawah sihir mereka. Ini perbatasan Yunzu, dan agak kacau. Tapi sebenarnya, jika dilihat dari keseluruhan Yunzu, suasananya cukup damai. Lagi pula, Sekte Xuanting adalah sekte surgawi. Sekte ini mengendalikan ketertiban Yunzu dan memiliki batasan yang ketat terhadap para kultivator di sana. Konon, Sekte Xuanting juga memiliki aturan. Jika ada yang melakukan kejahatan keji, mereka akan mengirim murid atau tetua untuk membasminya. Qin Xianyu berpikir dalam hati, jika Sekte Xuanting tidak menjaga ketertiban, para kultivator dan bahkan para dewa di tempat rahasia ini mungkin akan seperti binatang buas di hutan belantara, di mana yang kuat memangsa yang lemah, tanpa adat istiadat, aturan, atau moralitas yang perlu dibicarakan. Legenda mengatakan bahwa di padang gurun yang tandus, Sekte Ilahi negara terpencil, meskipun sangat kuat, gagal mengendalikan para kultivatornya, sehingga mengakibatkan lanskap yang biadab di mana yang kuat memangsa yang lemah. Banyak kultivator membantai tanpa pandang bulu, dan beberapa, yang ahli dalam seni jahat, bahkan membesarkan manusia sebagai ternak, membantai mereka sesuka hati. Yang lain mengolah jalur ibel, mengekstraksi kebencian jiwa manusia untuk menciptakan artefak jahat. Di dalam wilayah rahasia 9 provinsi, ada sekte-sekte abadi yang memimpin wilayah tersebut, sehingga mencegah terjadinya kekacauan. Namun, Qin Xianyu menemukan bahwa kendali sekte Xuanting atas tatanan Yunzu tidak seketat Qin Tianjian dari dinasti Dadeseng. Selama para kultivator tidak melakukan pembantaian sewenang-wenang atau kejahatan keji, mereka tidak akan mengalami banyak masalah. Membandingkan keduanya, Qin Xianyu akhirnya merasa bahwa merupakan berkah besar bahwa dinasti kebajikan agung memiliki observatorium kekaisaran untuk mengawasinya. Di dinasti suci kebajikan agung, observatorium kekaisaran sebagian besar terhubung dengan alam atas, dan kendalinya atas tatanan sekuler kemungkinan besar atas perintah sekte abadi di alam atas. Ia merenung, praktik observatorium kekaisaran sebenarnya meniru praktik alam atas, sama seperti aturan dan batasan yang diberlakukan oleh sekte abadi bagi mereka yang berkultivasi di tempat rahasia, tetapi batasan observatorium kekaisaran terhadap para kultivator jelas lebih ketat. Kemungkinan besar semua hal ini adalah rahasia, dan Qin Xianyu tidak berniat mencari tahu terlalu banyak saat ini. Dilihat dari situasi saat ini, dia masih lebih tertarik pada Gunung Liangji. 7 anggota keluarga Liang menemani Qin Xianyu dalam perjalanan ke Nanzu ini. Dari ketujuh orang ini, satu orang adalah Liang Yuankei, yang lainnya adalah Ruan Qingyu, dan 5 orang lainnya bukanlah praktisi Tao, melainkan Grandmaster bela diri. Di alam atas ini, tak ada kenajisan. Tak hanya udaranya yang murni, bahkan makanan, obat-obatan, serta berbagai bunga dan herba pun tampak relatif murni. Para seniman bela diri di alam atas ini mengatur pernapasan, mengasah keterampilan, dan melengkapi latihan mereka dengan berbagai herba obat, baik secara internal maupun eksternal, dengan tekun mengolah energi internal. Mengembangkan kekuatan internal sebenarnya tidak terlalu sulit. Mempelajari seni bela diri lebih mudah di wilayah atas, dan wilayahnya yang luas memungkinkan ditemukannya banyak Grandmaster seni bela diri. Keluarga Liang hanya bisa menyisakan Liang Yuankei, seorang anggota dari ranah Gangsa, sementara Ruan Qingyu adalah keturunan istri Liang Zhengxiang. Sedangkan personel lainnya, mereka hanya bisa mengandalkan mereka yang berada di tingkat pemurnian Qi. Namun,
Para kultivator di bawah ranah Gangsa yang mampu memancarkan ki sejati mereka bukanlah tandingan para Grandmaster bela diri, sehingga keluarga Liang mengirimkan 5 Grandmaster bela diri. Faktanya, ketujuh anggota keluarga Liang dalam perjalanan ini benar-benar mengandalkan Qin Xianyu, sang Master Naga dan Harimau. Sekarang kami sedang menuju Nanzu, semua prosedur dan masalah lain-lain hanya dapat ditangani oleh Liang Yuankai. Gunung Liangji tetap penuh bahaya dan tidak mudah untuk dilintasi. Ruang hampa di antara pegunungan dua alam telah dibuka oleh makhluk gaib yang agung, tetapi tempat itu masih berbahaya dengan burung dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, serta banyak monster dan ibel, termasuk Raja Ibel Agung yang sebanding dengan Dewa Naga dan Harimau. Konon, ada juga Dewa Ibel yang hidup menyendiri di sana. Ruan Qingyu, mengenakan pakaian berwarna terang dengan pita-pita yang berkibar-kibar, berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, ada banyak sekali burung dan binatang buas di pegunungan itu, jadi kita tidak dapat melewatinya dan hanya dapat melewatinya melalui udara. Qin Xianyu berkata dengan tenang, untuk menunggangi awan, seseorang harus memiliki kultivasi naga dan harimau, sehingga angin dan awan berkumpul dan seseorang dapat naik ke langit. Itulah mengapa kita perlu menaiki perahu penginjak bulan, kata Ruan Qingyu. Perahu penginjak bulan adalah harta karun ajaib Sekte Abadi Yunsu. Perahu ini dioperasikan oleh manusia sejati naga harimau dan bisa terbang, tetapi harganya sangat mahal. Total kita ada 8. Perjalanan dengan perahu penginjak bulan akan menghabiskan sekitar 1 harta karun ajaib naga harimau, dan perjalanan pulang pergi akan menghabiskan 2 harta karun ajaib naga harimau. Bagi keluarga Liang, 2 harta karun ajaib naga harimau hampir menguras pundi-pundi mereka, tetapi paman saya adalah kepala keluarga Liang, dan kultivasi gangsanya yang sempurna menjadikannya pilar klan. Kita tidak punya pilihan selain mengambil 2 harta karun ajaib ini. Qin Xianyu berkata, setidaknya di mata keluarga Liang, seorang pilar klan dengan gangsa yang sempurna hampir tidak mampu membayar harga ini. Liang Zhengxiang adalah pilar keluarga Liang. Selama dia hidup, keluarga Liang akan menjadi keluarga nomor 1 di Kabupaten Heling. Menukar 2 harta ajaib dengan kepala keluarga dengan atribut Qi dan Ibel yang sempurna adalah tindakan yang layak dipertaruhkan. Sekalipun mereka gagal mendapatkan batu Guanglin, dengan Liang Zhengxiang yang memimpin selama 10 tahun ke depan, keluarga Liang tidak akan jatuh. Perahu bulan adalah harta karun magis Sekte Xuanting. Ketika dua alam terhubung, orang-orang diperbolehkan menaikinya. Fakta bahwa 8 orang dapat menaiki perahu penjelajahan bulan setara dengan membayar harta ajaib naga harimau, yang cukup mahal. Sebenarnya, Sekte Xuanting, sebuah sekte abadi yang bermartabat, tentu saja tidak akan menginginkan harta magis seperti naga dan harimau. Alasan mereka mengizinkan orang-orang menaiki perahu menginjak bulan hanyalah untuk memberikan kemudahan. Namun, tidaklah tepat membiarkan orang-orang datang dan pergi bebas di perahu menginjak bulan tanpa mengambil apapun, jika tidak, mereka pasti sudah kewalahan oleh kerumunan sejak lama. Karena itulah, Sekte Xuanting menetapkan aturan untuk mengumpulkan harta. Gunung dua alam telah dibuka oleh makhluk sakti, tetapi kompetisi puncak kenaikan untuk generasi muda murid di 9 provinsi masih akan memakan waktu lebih dari setahun. Pembukaan dua alam setahun lebih awal dimaksudkan untuk memungkinkan perdagangan di antara mereka, dan bahkan lebih banyak lagi perdagangan antara dua sekte abadi utama. Oleh karena itu, kapal perangkian Yuan melakukan perjalanan antara dua wilayah tersebut. Kapal perangkian Yuan merupakan harta karun surgawi. Dibandingkan dengan ini, perahu penjelajahan bulan bagaikan ikan atau udang kecil. Perahu penjejak bulan dapat membawa orang ke udara dan menahan angin kencang di ketinggian. Namun, untuk terbang di atas pegunungan dua alam, seseorang pasti akan menghadapi serangan dari banyak burung. Selain burung-burung ganas, pegunungan dua alam juga merupakan rumah bagi para ibel kuat yang dapat terbang di udara, dan bahkan para ibel abadi yang telah mencapai pencerahan melalui kultivasi. Liang Yuankai berdiri di belakang Qin Xianyu dan membungkuk, berkata, perahu pendaki bulan tidak boleh gegabah melintasi gunung dua alam, karena mereka pasti akan dihancurkan oleh para raptor atau ibel besar. Oleh karena itu, ke-27 perahu pendaki bulan di sini harus menunggu kapal perangkian Yuan berlayar dan mengikutinya agar bisa menyeberangi gunung dua alam. Qin Xianyu mengerutkan kening dan bertanya, berapa lama lagi? Liang Yuankai berkata dengan suara pelan, kapal perangkian Yuan melakukan perjalanan pulang pergi sebulan sekali. Kita tiba di waktu yang tepat. 2 hari lagi, kapal perangkian Yuan akan menuju Nanzu. Qin Xianyu bersenandung setuju. Pandangannya tertuju pada kapal besar di kejauhan. Kapal perangkian Yuan terbuat dari kayu. Kapal itu tidak berbeda dengan kapal laut biasa. Bentuknya tidak biasa, layarnya pun biasa saja, tetapi sangat besar, lebarnya lebih dari 40 zang dan panjangnya lebih dari 200 zang. Kapal itu sangat besar. Terlebih lagi, ia melayang di udara dan tak pernah menyentuh tanah. Ini adalah harta karun surgawi.
Hanya harta surgawi inilah yang memungkinkan orang biasa melewati gunung dua alam. Sementara itu, perahu penjejak bulan yang membawa Qin Xianyu dan yang lainnya hanya bisa mengikuti di belakang, mengandalkan sisa kekuatan kapal perang Qian Yuan untuk melewati gunung dua alam bersama-sama. Dibandingkan dengan kapal perang Qian Yuan yang besar, kapal Taiyue tampak agak kecil. Perahu dayung ini panjangnya sekitar 8 zang dan lebarnya sekitar 1 zang, tetapi cukup padat untuk menampung 20 orang. Mengemudikan perahu penginjak bulan adalah murid luar sekte Xuanting, berambut putih dan berkulit keriput. Matanya sayu, ia adalah manusia sejati naga harimau. Ia telah menaklukkan harimau, tetapi belum menaklukkan naga. Ekspresinya acuh tak acuh, dan ia duduk di depan dengan mata terpejam, bermeditasi. Auranya begitu kuat, membuat orang takut untuk mendekat. Qin Xianyu meliriknya lalu mengalihkan pandangannya. Wahai orang sungguhan, mohon bersabarlah. Liang Yuankei berkata dengan suara pelan, setiap perahu menapaki bulan memiliki kursi untuk 20 orang, dan kita tidak diperbolehkan membawa tas atau menempati kursi di perahu. Awalnya, saya ingin menambah kursi agar ruangan lebih luas, tetapi pertama-tama, biaya naik perahu menapaki bulan terlalu tinggi, dan kedua, banyak orang yang berebut kursi, jadi kita terpaksa melakukannya dengan cara ini. 8 kursi setara dengan harga sebuah harta karun ajaib naga harimau, yang terlalu berat bagi keluarga Liang. Bahkan jika mereka ingin menempati beberapa kursi agar nyaman bagi orang sejati Ascension ini, akan sulit bagi mereka untuk menanggung biayanya. Kalau aku benar-benar mendapatkan batu Guanglin saat pulang nanti, aku takut aku harus duduk di beberapa tempat untuk memajangnya. Qin Xianyu menatap Liang Yuankei dalam-dalam tetapi tidak berkata apa-apa. Liang Yuankei memang orang yang tegas dan efisien. Semua orang ingin menaiki perahu menginjak bulan di Gunung Liangji, tetapi hanya ada 27 perahu yang tersedia, sehingga persaingan tak terelakkan. Namun, Liang Yuankei berhasil mengamankan 8 kursi, yang menunjukkan bahwa ia cukup cerdik. Menyeberangi Gunung Liangji dari Yunzu ke Nanzu benar-benar merupakan prospek yang mengasyikkan. Meskipun perjalanan dengan perahu pendaki bulan membutuhkan biaya yang mahal, bagi beberapa keluarga atau sekte dengan fondasi yang dalam, beberapa harta karun ajaib naga harimau tidaklah mahal. Bahkan beberapa keluarga dengan fondasi yang kurang dalam pun memiliki anggota yang gigih dan menahan rasa sakit untuk melakukan perjalanan ke benua selatan, sebagian untuk menjelajahi dunia benua selatan, dan sebagian lagi untuk memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Tentu saja, ada beberapa orang yang melakukan perjalanan antara dua dunia dengan motif tersembunyi. Singkatnya, ada cukup banyak orang yang ingin bepergian antara dua dunia ke Nanzu. Banyak orang yang mempersiapkan harta karun yang cukup, namun tetap tidak berhasil mendapat tempat untuk menaiki perahu penjelajahan bulan. Namun, Liang Yuankei menerima 8 tempat. Akibat 8 titik ini, Liang Yuankei kehilangan 2 jari dan menderita luka dalam di dadanya, akibat teriris artefak magis, yang mencapai andalamnya. Tidak sulit untuk membayangkan pembantaian berdarah yang dilakukan secara diam-diam demi memperebutkan 8 tempat di perahu penjelajahan bulan, sementara di luar gunung dua alam, semakin banyak gundukan tanah yang ditambahkan, mengubur banyak mayat di dalamnya. Jika masalah ini berada di dinasti suci kebajikan agung, observatorium kekaisaran kemungkinan besar akan menyelidikinya secara menyeluruh. Namun, di sini, sekte Xuanting mungkin telah menemukannya, tetapi mereka menutup mata, berpura-pura tidak tahu. Ketika Liang Yuankei kembali dalam keadaan terluka malam itu, Qin Xianyu menemukan bahwa pembantaian telah terjadi secara rahasia, dan di bawah aura penindasan kapal perang Qian Yuan, bahkan Qin Xianyu tidak dapat merasakannya. Qin Xianyu tetap bungkam mengenai masalah ini. Ketika dia mengetahui bahwa ke-8 titik itu sebenarnya diperoleh melalui pertempuran, pembasmian, dan pertumpahan darah, dia merasa agak tertekan. Qin Xianyu menaiki perahu penjelajahan bulan dan menyadari bahwa perahu itu dipenuhi berbagai pola, namun pola-pola itu tersembunyi dengan sangat baik. Perahu penjelajah bulan juga terbuat dari kayu, dan pohon secara alami memiliki pola. Qin Xianyu memperhatikan bahwa pola-pola ini sangat mirip dengan rune dan pola arai, dan selaras dengan lintasan tertentu di dunia. Ia menduga bahwa pola-pola pohon yang tampak alami ini sebenarnya diukir oleh seseorang. Banyak pola susunan telah dilukis pada perahu penjejak bulan ini. Berkat pola susunan inilah ia dapat membawa orang ke udara. Qin Xianyu duduk di kursinya dengan mata sedikit tertutup. Ia selalu bepergian dengan menunggangi awan dan kabut. Satu-satunya kali ia pernah terbang di udara sambil menunggangi artefak magis adalah di kereta surgawi Observatorium Kekaisaran, yang juga merupakan artefak magis. Dia awalnya mengira bahwa hanya harta karun ajaib yang dapat membawa orang ke udara. Namun di alam atas, perahu biasa yang dapat menjelajahi bulan dapat membuat orang terbang. Di alam atas ini, ada banyak orang luar biasa. Tak hanya banyak kultivator, tetapi juga mereka yang mahir dalam teknik jimat, formasi, pembuatan senjata, dan pembuatan harta karun.
Harta karun magis yang mereka ciptakan dapat mengangkut manusia dan barang-barang, memungkinkan mereka menjelajahi angkasa. Mereka sungguh luar biasa. Qin Xianyu berpikir dalam hati, ini adalah sesuatu yang belum pernah kudengar di dunia fana. Tepat saat dia tengah memikirkan hal itu, sebuah suara datang dari depan. Itu suara kapal perang Qian Yuan. Faktanya, kapal besar Qian Yuan adalah harta karun surgawi, digerakkan oleh kekuatan magis, dengan formasi internalnya beroperasi secara mandiri. Awalnya diam dan tak terdeteksi, tetapi begitu besar sehingga gerakan sekecil apapun cukup menakjubkan. Pada saat ini, kapal perang Qian Yuan perlahan bergerak maju. Suara gemuruh datang dari langit itu adalah suara atmosfer yang didorong ke samping. Kemudian kapal perang Qian Yuan yang besar itu melaju semakin cepat. Terdengar suara gemuruh. Kapal perang Qian Yuan yang besar, panjangnya ratusan kaki dan lebarnya puluhan kaki, meraung ke depan, menerobos atmosfer dan menciptakan riak-riak di udara dengan suara menggelegar. Itu sangat besar, seperti bukit yang bergelombang, namun ia terbang di udara dengan kecepatan yang luar biasa, seakan-akan menghancurkan kehampaan itu sendiri. 27 perahu penjejak bulan mengikuti dari dekat. Qin Xianyu mengulurkan tangannya sedikit dan mengelus serat kayu, merasakannya dengan saksama. Kemudian, ia menemukan bahwa memang ada jejak kekuatan magis yang mengalir di dalam serat papan kayu tersebut. Saat kekuatan magis mengalir, perahu penjelajahan bulan bergerak makin cepat, dan perahu itu juga memiliki lapisan aura yang mampu menahan energi dahsyat di langit tinggi. Qin Xianyu merupakan sosok perpaduan naga dan harimau, dan dia sendiri mampu menunggangi awan dan kabut, jadi dia tetap sangat tenang menghadapinya. Namun, orang-orang di sekitar Qin Xianyu semuanya adalah anggota keluarga Liang, yang terbang di ketinggian untuk pertama kalinya, dan mereka tampak sangat bersemangat. Bahkan orang yang tenang seperti Liang Yuankei pun sering kali melihat ke bawah. Ekspresi Ruan Qingyu acuh tak acuh, tatapannya dingin, tetapi tatapannya juga tertuju pada pegunungan megah di bawah. Di bawahnya, hutan hijau nan rimbun, membentang sejauh mata memandang, dengan jejak banyak binatang liar dan burung. Qin Xianyu duduk di perahu penjelajahan bulan, sambil menatap ke arah kapal perang Qian Yuan di depan. Kapal perang Qian Yuan sendiri terbang tanpa suara, tetapi saat terbang, ia menerobos atmosfer, menyebabkan arus udara yang bergejolak dan menciptakan riak serta gelombang yang semi-transparan namun keruh. Pergerakannya sungguh menakjubkan, memberi orang-orang sensasi akan kekuatannya yang agung. Meskipun besar, ia tidak canggung dan terbang sangat cepat. Namun di mata Qin Xianyu, hal itu masih tampak agak lambat. Karena ini harta karun surgawi, seharusnya tidak selambat ini. Meskipun tampak sangat besar, jika terbang dengan kecepatan sebenarnya, kecepatannya bisa melampaui kecepatan suara. Qin Xianyu merenung, kita mungkin perlu menunggu kapal-kapal penjejak bulan ini, kalau tidak mereka tidak akan mampu mengimbangi. Jika ada kapal penjejak bulan yang tertinggal, kemungkinan besar akan menarik banyak burung pemangsa untuk memburu mereka, atau bahkan Raja Ibel Agung atau Ibel Abadi untuk beraksi. Kapal Agung Qian Yuan adalah harta karun surgawi, berlambang sekte Xuanting, dan bahkan para Ibel Abadi pun tak akan mudah memprovokasinya. Namun, perahu penginjak bulan hanyalah artefak magis biasa, Ibel yang kuat dapat dengan mudah menghancurkannya jika sampai di Gunung Dua Alam. Bagi Ibel yang kuat, para kultivator di perahu penginjak bulan bagaikan mangsa. Itu seperti ramuan yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang di mata seorang praktisi Tao. Oleh karena itu, perahu penjelajahan bulan hanya dapat mengikuti di belakang kapal perang Qian Yuan, mengandalkan tenaga yang tersisa untuk menyeberangi Gunung Dua Alam. Angin menderu-deru itu berhasil ditahan oleh perahu penjejak bulan. Sekitar setengah jam kemudian, perahu penjejak bulan ini sebenarnya cukup cepat, tetapi setelah setengah jam, kita masih belum melihat titik di mana kekosongan itu pecah. Tatapan mata Qin Xianyu sedikit menyipit saat dia berpikir, kedua wilayah pegunungan ini membentang bermil-mil jauhnya, bukankah itu terlalu luas? Tepat saat itu, Liang Yuankei berkata, aku khawatir kita akan mencapai titik di mana kehampaan itu pecah. Setelah kita melewatinya, kita sudah setengah jalan. Setengah jam lagi, kita seharusnya bisa meninggalkan Gunung Dua Alam. Seorang Grandmaster bela diri bertanya dengan heran, baru setengah jalan. Liang Yuankei mengangguk dan berkata, Gunung Dua Alam terletak di antara Yunzu dan Nanzu, dan tepat di tengah gunung terdapat retakan hampa yang membatasi kedua alam tersebut. Kita telah berada di Gunung Dua Alam selama setengah jam dan baru saja mencapai retakan hampa tersebut. Setelah melewati tempat ini, tentu saja kita perlu terbang selama setengah jam lagi untuk terbang di atas Gunung Dua Alam di sisi Nanzu. Qin Xianyu bergumam pada dirinya sendiri, bagi orang biasa, pegunungan ini tampak membentang tanpa akhir. Dia berbicara dengan sedikit penyesalan, tetapi suaranya rendah, dan hanya Ruan Qingyu di sampingnya yang bisa mendengarnya. Ruan Qingyu menatapnya dengan sangat terkejut. Saya pikir Guru Longhu adalah orang yang angkuh dan berpengalaman,
tetapi orang di hadapan saya benar-benar berpikir dari sudut pandang orang biasa dan melontarkan pernyataan seperti itu. Ruan Qingyu berpikir sejenak, tetapi tidak menjawab. Tiba-tiba banyak seruan terdengar. Qin Xianyu mendongak. Di depan, angin dan awan bergejolak, dengan awan kelabu dan hembusan angin berputar-putar bercampur. Dunia berubah warna. Apa yang telah terjadi? Liang Yuankai berkata dengan suara rendah, sering dikatakan bahwa ada angin kencang dan bahkan pusaran air di langit di atas Gunung Liangji, yang bahkan dapat menarik para manusia sejati yang telah menyatu dengan naga dan harimau ke dalamnya dan menghancurkan mereka menjadi debu. Mungkinkah ini? Tidak. Tatapan mata Qin Xianyu berubah serius saat dia berkata, ada orang yang terlibat dalam duel sihir. Semua orang di kapal penjejak bulan terkesiap. Ruan Qingyu mengepalkan tangannya yang halus, menggigit bibirnya, dan berkata, bagaimana mungkin? Langit dan bumi berubah warna, angin dan awan bergulung-gulung. Bagaimana mungkin pemandangan menakjubkan seperti itu disebabkan oleh pertarungan sihir? Bahkan puncak alam naga dan harimau pun tak akan memiliki kemampuan seperti itu. Ini memang pertarungan sihir. Sang naga harimau abadi yang mengemudikan perahu pendaki bulan berkata dengan sungguh-sungguh, tapi teman muda ini hanya setengah benar. Bukan manusia yang melawan sihir, melainkan para dewa yang melawan sihir. Qin Xianyu perlahan meletakkan tangannya di gagang pedang Qingli di belakang punggungnya, tatapannya sangat berat. Gempa susulan dari pertempuran di depan kebetulan menghalangi jalan mereka. Dengan berbagai pengaruh kapal besar Qian Yuan, harta karun surgawi ini, yang melewati sini akan menjadi hal yang mudah, tetapi bagi 27 kapal penjejak bulan, itu akan menjadi bencana besar. Bahkan kapal perang Qian Yuan telah berhenti. Dewa abadi mana yang bertarung di depan? Sebuah suara yang jelas dan tegas terdengar dari dalam kapal perang Qian Yuan, Sekte Xuanting dari Yunzu sedang lewat. Kami mohon kalian berdua menghentikan permusuhan untuk sementara waktu. Suara itu menyebar bagai riak, namun juga memancarkan kekuatan. Mendengarnya, semua orang di 27 perahu penjejak bulan merasakan jantung mereka berdebar kencang. Bahkan Qin Xianyu merasa gelisah, seakan-akan dia sedang menaiki tangga dan baru saja melewatkan satu langkah. Tatapan Qin Xianyu sedikit menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah orang yang berbicara di kapal perang Qian Yuan juga seorang abadi? Ini Jing Liang, murid sejati generasi ketiga dari Sekte Abadi Yunzu. Dia adalah yang terbaik di antara murid-murid generasi ketiga dan telah melampaui dunia fana dan mencapai keabadian. Setelah terdiam sejenak, lelaki tua itu terkekeh pelan, umur sekitar 2 siklus lebih muda dariku. Suaranya rendah dan penuh desahan dan ratapan. Qin Xianyu bisa mendengar ejekan dan kepahitan dalam suaranya. Keduanya adalah murid generasi ketiga dari Sekte Abadi. Salah satu dari mereka berjuang untuk mencapai kultivasi dan menjadi murid luar, yang kini semakin tua. Namun, yang satunya melampauinya, mencapai keabadian, dan menjadi yang paling menonjol di antara murid-murid generasi ketiga. Sebagai perbandingan, tidak dapat dihindari untuk merasa sedih dan kecewa. Namun Qin Xianyu mengabaikan desahan dan ratapan lelaki tua itu, dan malah menatap ke arah pertempuran di depan. Awan kelabu dan angin kencang di sana berangsur-angsur mereda. Orang tua itu tertawa dan berkata, jangan khawatir, reputasi Sekte Abadi Yunzu masih bisa mengendalikan segalanya. Setelah mengatakan itu, ia melirik Qin Xianyu, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, kau tampak muda. Kau mungkin tidak setua itu di dunia nyata. Tapi kultivasimu sebenarnya lebih tinggi dariku. Bolehkah aku tahu nama Taoismu, teman muda? Qin Xianyu menangkupkan kedua tangannya sedikit dan berkata, Taois yang rendah hati ini telah naik menuju keabadian. Bulu, orang tua itu berhenti sejenak, lalu berkata lagi, nama ini, agak sombong. Frasa pendakian berbulu memiliki makna yang mendalam dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesombongan, tetapi melambangkan tingkat kultivasi tertinggi. Jika seseorang menggunakan ini sebagai namanya, orang tersebut tentu akan terlihat sangat arogan. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di perahu Moonwalking juga tercengang. Orang-orang lain di perahu pendaki bulan awalnya mengagumi sang Tao muda, menyadari bahwa ia adalah seorang guru tersembunyi, bahkan lebih berkuasa daripada tetua dari Sekte Abadi. Mereka mengagumi sifatnya yang sederhana dan rendah hati. Namun, setelah mendengar kata-kata naik menuju keabadian, pikiran awal mereka berubah total. Anggota keluarga Liang sudah akrab dengan nama Qin Xianyu, tetapi mereka tidak merasa damai dengannya. Karena murid luar generasi ketiga dari Sekte Xuanting ini benar-benar mengaku lebih rendah. Yu Hua Zhenren ini bukan sekedar Fu Hu Zhenren biasa, melainkan Long Hu Zhenren dengan kultivasi Tao yang mendalam. Semua orang di keluarga Liang tercengang. Liang Yuankai diam-diam terkejut, namun wajahnya berseri-seri karena gembira ia telah mendapatkan batu Guanglin dalam perjalanan ini. Harapannya semakin kuat. Ruan Qingyu bahkan lebih tercengang, berulang kali melirik Qin Xianyu.
Pendeta Tao muda yang dikalahkannya dengan satu serangan ternyata adalah manusia sejati naga harimau, yang membuatnya terkejut. Tapi dia bukan manusia sejati biasa, dia termasuk di antara manusia sejati naga harimau yang paling berbakat. Kalau dipikir-pikir lagi, Ruan Qingyu teringat adegan mengalahkannya dengan satu teknik Tao, dan itu terasa lebih surreal dan tidak bisa dipercaya. Qin Xianyu tetap fokus, tatapannya tertuju pada awan yang berputar-putar di depan. Ia mengerutkan kening dan berkata, pertempuran antara kedua makhluk abadi ini adalah masalah hidup dan mati. Jika salah satu berhenti, dan yang lain berhenti lebih lambat, orang yang berhenti lebih dulu kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Atau mungkin salah satu sudah unggul, tetapi jika mereka berhenti, keuntungan itu akan hilang, dan mereka bahkan mungkin jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dalam keadaan seperti itu, mereka mungkin belum tentu berhenti. Pria tua dari Sekte Xuanting itu berkata sambil tersenyum, Sekte Xuantingku milik Sekte Abadi Yunzu, salah satu sekte tertinggi di dunia. Sekarang, kapal besar Qian Yuan ini adalah harta abadi, dan ada Dewa Bumi yang menjaganya. Aku yakin mereka tidak akan berani menyinggung Sekte Xuanting. Qin Xianyu perlahan menarik tangannya dari pedang Qingli, tetapi matanya tetap serius. Tidak perlu melihat, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, angin dan awan di depan sedang berubah warna, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Jika kau ingin menyaksikan para dewa bertarung, kau harus mampu menembus pusaran angin untuk melihat sosok mereka dan metode pertempuran mereka. Qin Xianyu memfokuskan kekuatan sihirnya pada matanya, tetapi dia masih tidak bisa melihat dengan jelas, yang bisa dilihatnya hanyalah perubahan angin dan awan. Seperti dugaanku, Qin Xianyu menghela napas, lalu menatap lelaki tua itu dan bertanya, rekan Taois, tokoh manakah Anda di Sekte Xuanting? Pria tua itu terkekeh dan berkata, Dewa Bumi di depan bernama Jing Liang, murid sejati generasi ketiga Sekte Xuanting. Aku juga murid generasi ketiga Sekte Xuanting, tetapi ketika aku berusia 60 tahun, aku belum menguasai kultivasi naga harimau, jadi aku diturunkan ke sekte luar. Namun, dalam hal nama generasi, aku masih sedikit lebih tinggi dari Jing Liang. Di antara 3 generasi murid, ada 6 aksara. Saya masuk sekte lebih awal dan peringkatnya 2 kali lebih tinggi darinya. Dia memiliki aksara Jing dan saya memiliki aksara Yuan. Orang tua itu tertawa dan berkata, saya Yuan Chang. Tepat saat itu, badai di depan akhirnya mereda. Suara angin perlahan mereda. Awan kelabu dan kabut gelap perlahan mulai menghilang. Dengan dengungan lembut, bayangan putih berkelap-kelip di awan lalu menghilang, tampaknya turun ke bawah. Sosok putih lewat. Ruan Qingyu tiba-tiba berbicara, mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan. Yang lain tampak tercengang, dan bahkan para Grandmaster bela diri tampak bingung. Bayangan putih itu melintas dalam sekejap, luar biasa cepat. Bahkan mereka yang berada di puncak pemurnian Qi atau puncak seni bela diri pun tak dapat melihatnya. Hanya mereka yang berada di level Gangsa, dengan penglihatan mereka yang luar biasa, yang nyaris tak dapat melihat bayangan putih itu, tetapi mereka hanya dapat melihat bayangan putih dan tak dapat membedakannya. Liang Yuankai, seorang kultivator tingkat geng surgawi, nyaris tak bisa melihat bayangan putih, bahkan lebih jelas daripada Ruan Qingyu. Ia mengerutkan kening dan merenung, kok bisa terlihat seperti naga putih. Naga sungguhan. Semua orang terkesiap. Tidak, itu bukan naga sungguhan. Sementara orang biasa tidak dapat melihatnya dengan jelas, Qin Xianyu dapat melihatnya dengan jelas. Ular itu berwarna putih, setebal ember, dengan sisik seputih salju yang terlihat jelas. Hanya sedikit wujud putihnya yang terlihat saat melintas, seluruh tubuhnya tersembunyi, sehingga mustahil untuk menebak panjangnya. Namun, Qin Xianyu dapat melihat bahwa ular putih ini tidak memiliki cakar atau gigi di bawah perutnya, sehingga menyimpulkan bahwa itu hanyalah seekor ular, bukan naga. Ular berubah menjadi naga, dan naga berubah menjadi ular. Qin Xianyu bergumam dalam hati, secara logika, karena ia bisa melawan makhluk abadi, ia pasti juga telah menjadi makhluk abadi. Jika ibel ular jenis ini sudah abadi, ia seharusnya bisa berubah menjadi naga sejati, jadi mengapa ia masih berwujud ular? Itu adalah ular surgawi yang telah menjadi abadi. Yuan Chang berkata perlahan, seekor ular belum tentu berubah menjadi naga, dan naga belum tentu berubah menjadi ular. Ular putih ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun tanpa menempuh jalur transformasi menjadi naga. Sebaliknya, ia telah berkultivasi dalam wujud ular. Sekarang setelah ia menjadi abadi, ia adalah ular surgawi. Aku sudah lama mendengar bahwa ada ular surgawi di Gunung Dua Alam. Sekarang setelah akhirnya aku melihatnya, ia memang pantas dengan reputasinya. Semua orang kemudian menyadari apa yang terjadi. Qin Xianyu bertanya, siapakah makhluk abadi yang mampu melawan ular surgawi? Angin dan awan menghilang di depan, menampakkan sesosok tubuh. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, terangkat tinggi ke udara, pakaiannya berkibar tertiup angin kencang.
Helaian rambutnya beterbangan di pelipisnya, memperlihatkan wajah dingin dan tegas. Tatapannya sangat acuh tak acuh, dan ia tidak memandang puluhan kapal penjejak bulan, melainkan hanya kapal perang Qian Yuan. Fang Gu, dialah yang abadi yang menghancurkan kehampaan dari alam fana dan naik ke surga. Gunung Liangji telah menjadi tempat di mana hanya orang abadi yang diizinkan masuk dan keluar sepanjang sejarah. Karena hanya makhluk abadi yang dapat bertahan hidup di titik retakan kehampaan di Gunung Dua Alam, muncullah pepatah bahwa makhluk abadi melakukan perjalanan di antara Gunung Dua Alam. Namun, pada kenyataannya, meskipun makhluk abadi dapat melakukan perjalanan ke titik retakan kehampaan di Gunung Dua Alam, mereka mungkin tidak dapat melewati Gunung Dua Alam dengan aman. Selama bertahun-tahun, telah banyak kejadian di mana para makhluk abadi, saat melintasi pegunungan Dua Alam, berselisih dengan para ibel abadi dan tewas di dalam pegunungan Dua Alam, tubuh abadi mereka jatuh dan dilahap oleh para ibel abadi. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa makhluk abadi tidak dapat bepergian sembarangan di antara Gunung Dua Alam. Seorang abadi yang berani menjelajah sendirian melintasi Gunung Dua Alam pastilah bukan siapa-siapa, dan di antara para abadi, pastilah bukan orang biasa. Qin Xianyu menatap pria berwajah dingin itu dan mengerutkan kening, bertanya, Fang Gu. Mata Ruan Qingyu memancarkan sedikit kerinduan saat dia berkata lembut, ini adalah seorang abadi yang datang dari dunia fana, menghancurkan kehampaan, dan naik ke surga. Makhluk surgawi dari alam bawah. Qin Xianyu sedikit terkejut, ada sedikit rasa hormat dalam nada bicara Ruan Qingyu. Secara logika, bagi orang-orang di alam atas, yang hidup di dunia yang kaya akan energi spiritual dan bebas dari segala macam kekotoran, mengembangkan Dao bukanlah rahasia. Ada banyak orang yang mengembangkan Dao, dan cukup banyak yang mencapai kesuksesan. Ia awalnya berpikir bahwa orang-orang di alam atas akan sedikit meremehkan dunia fana di bawah. Sama halnya dengan masyarakat di kota besar yang cenderung memandang rendah orang luar desa. Namun Ruan Qingyu berbicara dengan sedikit rasa hormat. Qin Xianyu menoleh untuk melihat. Ruan Qingyu sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, konon, dunia fana itu kotor di mana-mana, dan bahkan menghirupnya pun dipenuhi udara kotor, membuat kultivasi menjadi sangat sulit. Di alam atas ini, udaranya murni, energi spiritualnya melimpah, dan energi keabadiannya bergejolak, sehingga jumlah kultivatornya tak terhitung banyaknya. Namun, sangat sedikit yang berhasil mencapai kesuksesan dalam kultivasi mereka, dan di antara mereka, hanya 1 dari 10.000 yang dapat mencapai keabadian. Orang-orang di alam bawah terlahir di dunia fana, hidup di tengah kotoran dan ketidakmurnian. Namun, mereka tetap berhasil berkultivasi dengan tekun, mencapai keabadian, dan akhirnya naik ke alam atas. Sungguh mengagumkan. Qin Xianyu sedikit terkejut. Ruan Qingyu berkata, sebenarnya, banyak orang sangat menghormati para dewa dari dunia fana. Meskipun beberapa orang memandang rendah para dewa karena mereka lahir di alam atas, mereka hanya memiliki sedikit penolakan terhadap orang luar, bukan penghinaan. Sepanjang sejarah, semua dewa di dunia fana bukanlah orang biasa. Mungkin metode kultivasi, seni Tao, dan kekuatan supernatural mereka lebih rendah daripada para dewa di alam atas, tetapi pencapaian mereka tidaklah rendah. Gadis kecil itu benar, kata Yuan Chang setuju. Di dunia fana, yang udaranya kotor, mereka mampu mencapai keabadian dari lingkungan yang begitu kotor, yang menunjukkan bahwa karakter, ketekunan, dan bakat alami mereka luar biasa. Sejak zaman kuno, semua makhluk abadi yang naik dari alam bawah, selama mereka tidak mati muda, pada akhirnya akan mencapai hal-hal besar, bahkan melampaui banyak makhluk abadi di alam atas. Qin Xianyu mengangkat sebelah alisnya sedikit, namun tidak berbicara, hanya merenung dalam hatinya. Mereka yang mampu menonjol dari dunia fana dan mencapai keabadian adalah yang terbaik di dunia itu. Mereka sungguh murni dan tak ternoda lumpur, serta memiliki masa depan yang cerah. Karena itu, mereka semua sangat mengagumkan. Yuan Chang berkata, meskipun orang-orang di alam atas agak berprasangka buruk dan meremehkan orang-orang di dunia fana, mereka harus mengakui bahwa para dewa yang dapat naik ke alam ini bukanlah orang biasa. Dia menoleh ke arah Qin Xianyu dan terkekeh, bahkan tanpa mempertimbangkan latar belakangnya, fakta bahwa dia telah melampaui hal-hal duniawi dan mencapai keabadian sudah cukup untuk membangkitkan rasa hormat dari langit, bumi, dan manusia. Qin Xianyu mengangguk dan berkata, saya telah belajar banyak. Yuan Chang tersenyum, lalu berbalik menatap Ruan Qingyu dan bertanya sambil tersenyum, gadis kecil, bagaimana kamu tahu Fang Gu ini? Ruan Qingyu membungkuk sedikit lalu berkata, di kampung halamanku, ada sebuah sekte dengan seorang dewa duniawi yang pernah mencoba merekrut Fang Gu, tetapi Fang Gu menolaknya. Yuan Chang mengangguk dan berkata, Fang Gu adalah seorang abadi di dunia fana, tanpa sekte atau faksi, dan juga seorang abadi, jadi wajar saja jika seseorang mencoba merekrutnya. Namun, orang abadi seperti dia bebas dari segala ikatan, dan kecuali ada alasan khusus, mereka mungkin tidak akan mengikatkan diri.
Qin Xianyu agak bingung. Setahu dia, sekte-sekte besar di alam atas melatih murid-murid muda mereka sejak bayi, mengajari mereka sejak usia sangat muda, dan jarang menerima orang luar. Melihat keraguan di matanya, Ruan Qingyu segera menambahkan, meskipun Fang Gu seorang abadi, dia bukan murid yang dilatih oleh sekte sejak kecil, dan mungkin tidak setia. Karena itu, dia hanya diberi gelar tetua sekte luar. Namun, Fang Gu sangat ingin berkelana dan menolaknya. Qin Xianyu mengangguk sedikit dan berkata dengan suara rendah, aku mengerti. Tepat saat itu, Fang Gu mundur beberapa kaki di udara, tangannya di belakang punggung, tatapannya acuh tak acuh. Sebuah suara jernih terdengar dari kapal perang Qian Yuan, sambil tersenyum, terima kasih atas bantuanmu, Saudara Fang. Ekspresi Fang Gu tetap tenang, dan dia mengangguk sedikit. Jelas, kedua makhluk abadi itu telah berbicara secara rahasia dan mencapai kesepakatan. Kapal perang Qian Yuan yang besar perlahan bergerak maju, kecepatannya meningkat hingga menabrak atmosfer dan berguling terus. 27 perahu penjelajah bulan mengikuti dari dekat. Perahu penjelajahan bulan yang membawa Qin Xianyu dan yang lainnya berada di barisan tengah, kemudian berlayar menjauh. Saat perahu penjelajahan bulan lewat, semua orang di atasnya memandang ke arah Fang Gu. Sang abadi ini, yang telah bangkit dari dunia fana, berusia sekitar 30 tahun. Ia memiliki ekspresi tegas, berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung, acuh tak acuh dan menyendiri. Ruan Qingyu dan yang lainnya menunjukkan rasa hormat di mata mereka. Namun, meskipun orang-orang lain di perahu penginjak bulan juga menunjukkan rasa hormat, beberapa tampak meremehkan, sementara yang lain tampak meremehkan. Namun, secara keseluruhan, mereka lebih menghargai makhluk abadi ini. Bahkan mereka yang menunjukkan penghinaan dan penghinaan harus mengakui bahwa mereka tidak berani meremehkan makhluk surgawi di hati mereka. Saat perahu penjelajahan bulan milik Qin Xianyu melewati Fang Gu, Ruan Qingyu berdiri, membungkuk hormat, dan memberi hormat padanya. Fang Gu mengangkat alisnya, jelas menyadari wanita itu membungkuk padanya. Ia tampak agak terkejut, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Saat perahu pendaki bulan lewat, Qin Xianyu merasakan getaran tiba-tiba di hatinya, dan segel petir di telapak tangan kirinya terbakar panas, petir di telapak tangannya mengumpulkan kekuatan. Ia tiba-tiba berbalik dan menatap Fang Gu. Fang Gu perlahan mengangkat telapak tangannya dan berkata dengan dingin, aku memburu ular langit dan melewati banyak kesulitan untuk menang. Sekte Suantingmu hanya lewat, tapi kau menghancurkan rencanaku. Bagaimana mungkin aku bisa menerima penghinaan ini? Di telapak tangannya, energi vital berdenyut, dan kabut abu-abu mengepul. Kita mungkin tidak bisa menghancurkan kapal perang Qian Yuanmu, tapi jangan pernah berpikir untuk melindungi 27 kapal penjejak bulan ini. Paling buruk, aku akan tinggal di Nanzu mulai sekarang dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di alam abadi Yunsu. Dia tertawa dingin, melambaikan tangannya, dan melepaskan kabut abu-abu dari tangannya, yang berubah menjadi angin puyuh yang menyapu semua yang ada di jalannya. Beberapa kapal penjelajah bulan terakhir langsung hancur lebur, dan semua yang ada di dalamnya berubah menjadi debu. Angin kencang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda dan terus menerjang. Ruan Qingyu dan yang lainnya terlalu lambat bereaksi, hanya Qin Xianyu yang tampak terkejut dan menekankan telapak tangannya ke depan. Guntur palem, ledakan, kilatan petir menyebar di tengah angin kencang. Akan tetapi, badai itu diciptakan oleh seorang dewa, yang termasuk dalam sihir para dewa, dan bahkan petir telapak tangan Qin Xianyu tidak dapat menghentikannya sedikitpun. Dalam sekejap, Qin Xianyu merasakan sesak di sekujur tubuhnya saat ia tersapu oleh angin kencang. Serpihan perahu Moonwalker yang tak terhitung jumlahnya, serpihan kayu yang tak terhitung jumlahnya, serta daging dan darah mengelilinginya, menjeratnya. Kemudian, Qin Xianyu merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya terombang-ambing tertiup angin, dan kemudian kegelapan menyelimuti pandangannya. Teriakan geram terdengar dari Dewa Bumi Jingliang dari Sekte Suanting. Fang Gu, pemandangan di hadapanku agak suram. Qin Xianyu bergerak sedikit dan merasakan nyeri tajam di sekujur tubuhnya, diikuti rasa sesak. Ia kemudian menyadari bahwa seluruh tubuhnya terbungkus kain. Jangan bergerak, sebuah suara tua berteriak, kamu terluka parah, sebaiknya kamu berperilaku baik. Mata Qin Xianyu berkedip sedikit saat dia menyadari bahwa dia berada di sebuah kabin kayu kecil, lalu gambaran sebelumnya kembali terlintas di benaknya. Fang Gu melambaikan tangannya, dan sihir abadi berubah menjadi angin puyuh, menyapu bersih ke-27 perahu penjejak bulan. Pecahan dan serpihan kayu yang tak terhitung jumlahnya dari Moonwalker, bercampur dengan darah dan daging, beterbangan di udara. Qin Xianyu mencoba membela diri dengan petir telapak tangan, tetapi tampaknya sia-sia. Kemudian, seluruh tubuhnya terperangkap dalam angin kencang dan berguling-guling hingga pingsan. Fang Gu, Qin Xianyu merenung, sejak aku mulai berkultivasi, ini pertama kalinya aku menderita kerugian sebesar ini. Aku sama sekali tidak mampu menahan sihir para dewa.
Saya masih merasakan ketakutan yang tersisa ketika mengingat rasa tidak berdaya yang saya rasakan saat itu. Dia menarik napas ringan beberapa kali dan bertanya, orang tua, di mana aku? Nanzu, orang tua itu memainkan benda itu sejenak, lalu menghampiri Qin Xianyu, mengangkat sepotong kain dari dahinya, dan menempelkan benda itu padanya. Sensasi sejuk dan nyaman, sangat menyegarkan, lalu sesaat kemudian, menjadi seperti api, panas dan membakar. Jangan bergerak. Lelaki tua itu menekan bahunya dan berkata, kau pikir mudah bagi seorang lelaki tua untuk meramu obat-obatan ini? Kalau bukan karena Xiao Chen Er yang bersikeras menyelamatkanmu dan mengatakan kau memiliki aura binatang dewa, kami tidak akan repot-repot denganmu. Qin Xianyu tampak sedikit bingung. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, saya mengetahui bahwa ini adalah sebuah desa di Nanzu, yang terletak di kaki gunung, jauh dari dunia, yang disebut Desa Changliu. Namun gunung ini bukanlah gunung dua alam, dan Qin Xianyu tidak tahu bagaimana dia sampai di sini. Di desa ini, hiduplah seorang gadis yang sangat berbakat dan dianggap bak dewi. Gadis kecil bernama Chen Er inilah yang bertemu Qin Xianyu di pegunungan. Ia kemudian mengutus penduduk desa Changliu untuk menyelamatkannya. Hati manusia itu licik, dan kami di desa Changliu tidak pernah menyukai orang luar. Lagi pula, kau sama sekali bukan dari Nanzu. Dilihat dari penampilanmu, aku tahu kau dari Yunzu. Pria tua itu berkata, banyak orang di desa tidak ingin menyelamatkanmu, tetapi Chen Er mengatakan kau memiliki aura binatang dewa, jadi mereka dengan berat hati menyelamatkanmu. Qin Xianyu sedikit terkejut dan berkata, aura binatang dewa. Orang tua itu berkata dengan tenang, aku terlalu malas untuk bicara terlalu banyak denganmu. Setelah kamu sembuh, kamu bisa keluar dan menjelajah sendiri. Oleh karena itu, Qin Xianyu tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ia mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa lelaki tua itu bukanlah seorang praktisi Tao, tetapi ia memiliki beberapa keterampilan bela diri, meskipun hanya pada tingkat dasar. Meskipun ia kuat dan bersemangat di usianya, ia belum mengembangkan energi internal. Dia lalu memeriksa bagian dalam tubuhnya. Beberapa dalamnya telah bergeser, tetapi mereka dilindungi oleh sihir. Itu bukan masalah besar, mereka akan kembali ke posisi normal dalam beberapa hari. Tulang dan ototnya rusak, tetapi tidak parah. Dibandingkan dengan luka yang dideritanya setelah terkena tanda sendewa bumi, ini jauh lebih baik. Akan tetapi, kulit di bagian luar sebagian besar tersangkut oleh angin kencang, dan kulitnya tergores di banyak tempat di seluruh tubuh, sehingga dagingnya pun terekspos. Qin Xianyu menghela napas lega karena lukanya tidak serius. Namun, yang benar-benar membuatnya lega adalah liontin giok itu masih bersamanya, tidak hilang di luar. Di dalam prasasti giok tersebut terdapat ribuan elang dewa berparuh besi dan puluhan ribu cacing gu. Gu ulat sutra salju juga ada di dalamnya, bersama dengan banyak benda penting lainnya yang telah dikumpulkan Qin Xianyu sebelumnya. Bahkan tanpa memperhitungkan harta karun penting lainnya, cacing gu, atau elang dewa di dalamnya, jumlah harta karun yang terkumpul di seluruh dunia ini merupakan harta karun tertinggi yang tak boleh hilang. Adapun pedang King Li, tidak dapat ditemukan dimanapun. Dia merasa sedikit bingung. Lalu mereka melihat sebilah pedang diletakkan di atas api dekat tungku, dengan sepotong daging tertusuk di atasnya, dipanggang dalam api. Pedang itu tidak lain adalah pedang King Li. Qin Xianyu tertegun lama setelah melihat ini. Dia selalu membawa pedang, yang merupakan harta karun ajaib, namun dia menggunakannya untuk menghangatkan dirinya di dekat api. Pedang itu milikmu, kan? Kata lelaki tua itu. Aku ingin keluar dan mencari sesuatu untuk dirangkai, tapi aku agak malas, jadi aku meminjamnya sebentar. Apa? Kau tidak suka? Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu berkata, tidak. Kalau begitu beres. Pria tua itu meliriknya beberapa kali sebelum berkata, kau tidak membawa apa-apa selain pedang ini, dan pakaianmu pang camping. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Lagi pula, sarung pedangmu pang camping, jadi kubuang saja untukmu. Qin Xianyu berkata dengan suara rendah, sarung itu tidak berharga, jadi tidak apa-apa jika dihancurkan. Sarung pedangnya juga merupakan senjata sihir tingkat Gangsha yang kuat, tetapi dibandingkan dengan pedang King Li, tentu saja lebih rendah. Pedang King Li dapat tetap utuh dalam sihir abadi, tetapi sarung pedangnya yang hancur berkeping-keping tetaplah sesuatu yang wajar. Pada saat itu, lelaki tua itu menundukkan kepalanya lagi, nampaknya sedang sibuk dengan sesuatu. Qin Xianyu sedang memikirkan apa yang telah dilakukan Fang Gu sebelumnya. Dewa abadi di dunia fana ini benar-benar menganggap kehidupan manusia tidak ada nilainya. Saya penasaran apakah Jing Liang, Dewa Bumi dari Sekte Xuanting, akhirnya melawan Fang Gu di atas kapal perang Qian Yuan. Dan apa hasilnya? Memikirkan keluarga Liang, yang sebagian besarnya mungkin tidak selamat, Qin Xianyu merasa agak tertekan. Ini bukan Gunung Liangji, jadi bagaimana aku bisa sampai di sini? Qin Xianyu bertanya-tanya dalam hati,
mungkinkah aku jatuh ke dalam kehampaan dan berakhir di sini? Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang, fokus pada pemulihan adalah hal yang paling penting. Oh, ngomong-ngomong, kamu punya 4 teman yang selamat, dan aku juga menyelamatkan mereka, tapi kondisi mereka tidak baik. Pendamping. Qin Xianyu terkejut. Apakah ada yang selamat di Monlit Bot? Setelah kamu sembuh, kamu bisa pergi melihatnya sendiri. Kemudian 4 atau 5 hari berlalu. Dari kata-kata lelaki tua itu, jelas bahwa obat yang ia siapkan untuk Qin Xianyu sangat berharga, dengan efek pemulihan yang luar biasa pada kulit. Sup obat yang ia seduh untuk Qin Xianyu setiap hari juga menggunakan bahan-bahan langka. Karena itu, lelaki tua itu merasa sangat menyesal dan agak kesal terhadap Qin Xianyu, berbicara dengan penuh kebencian. Namun selama 2 hari terakhir, Qin Xianyu dapat mengetahui bahwa meskipun kata-kata lelaki tua itu tidak menyenangkan, dia baik hati. Setelah menanyakan namanya, Qin Xianyu menyebutnya sebagai Paman Liu. Paman Liu mulai membuka perban di tubuhnya dan berkata, "Anak muda, kulitmu seharusnya sudah sembuh sekarang. Kamu tidak perlu mengoleskan obat lagi, jadi kamu tidak perlu memakai perban lagi." Qin Xianyu tersenyum. Sebenarnya, selama beberapa hari terakhir, ia telah menggunakan kekuatan sihirnya untuk memulihkan an-an dalamnya dan memulihkan diri, menyembuhkan kerusakan pada otot, tulang, dan dagingnya. Namun, ia tidak terlalu memperhatikan kulitnya. 2 hari yang lalu, ia sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan, tetapi Paman Liu adalah seorang lelaki tua yang keras kepala yang yakin bahwa luka-lukanya belum sembuh dan kulitnya belum tumbuh kembali, dan bahwa akan memakan waktu paling sedikit sebulan sebelum ia bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Untuk sementara waktu, dia setuju dengan saran Paman Liu, tetapi sekarang kulitnya sudah sembuh, dia tidak bisa tinggal di lebih lama lagi. Jadi dia turun. "Hei, kamu lumayan juga." Paman Liu melirikmu dan berkata, "Tidak seperti saat pertama kali bertemu, kamu terluka di sana-sini, berlumuran darah, dan kulitmu mengelupas. Itu pemandangan yang menyeramkan. Sekarang kamu terlihat seperti memiliki sedikit pesona masa mudaku." Kulit Qin Xianyu baru saja sembuh dan masih terasa lembut dengan sedikit rona merah. Ia tersenyum malu-malu dan berkata, "Aku tidak pernah tahu Paman Liu setampan ini ketika masih muda." Paman Liu merasa cukup puas dan hendak berbicara ketika menyadari bahwa ucapannya salah. Ia berkata dengan marah, "Anak nakal tak tahu malu, memuji diri sendiri seperti ini, apa kau tidak takut menggigit lidahmu?" Qin Xianyu terkekeh 2 kali dan berkata, "Aku akan jalan-jalan." 370.